Sistem Necromancer, bab 1051 sampai dengan 1055. Bab 1051 minta asosiasi untuk menangkap Wu Heng. Efisiensi buletili selalu mengejutkan. Puji Wu Heng sambil tersenyum dan menyimpan perlengkapannya. Letili membelai rambutnya lembut. Anting-anting kristalnya menjuntai lembut di sisi lehernya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Anda. Setelah mengatakan ini, ia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, memperlihatkan sehelai kain putih yang luas di kerahnya. Sebenarnya, saya datang ke sini hari ini dengan ide baru dari kantor pusat konsorsium. Wu Heng tersenyum dan berkata, kita adalah teman lama, katakan saja secara langsung. Letili melirik Sanara dan berkata, jujur saja, konsorsium Lambang Ular ingin membeli kapal perang besi dari Pulau Harta Karun. Barang-barang yang digunakan untuk mengangkut Treasure Island laku di mana-mana. Tetapi pengangkutannya lambat, terutama perjalanan laut. Wu Heng mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka pihak lain akan mau membeli kapal dari Treasure Island. Dibandingkan dengan kapal kayu di dunia asing saat ini, kecepatan dan kinerja kapal memiliki keunggulan yang luar biasa. Wu Heng tetap diam. Sanara, yang berdiri di sampingnya, berbicara langsung. Kapal logam adalah teknologi unik di Pulau Harta Karun. Kami tidak akan menjual teknologi ini kepada siapapun, apalagi konsorsium Lambang Ular, Kamar Dagang Peri Kayu, dan asosiasi sudah membahas masalah ini sejak lama, dan harga yang ditawarkan sangat tinggi. Setelah jeda sejenak, Sanara tersenyum dan berkata, kami bersedia terus bekerja sama dengan konsorsium Lambang Ular, tetapi kami masih belum bisa menyetujui masalah kapal. Jika kami benar-benar setuju, kami tidak akan bisa menjelaskannya kepada para peri dan asosiasi. Kalau orang lain, Letili tetap akan meminta syarat, lalu menaikkan harganya dengan sumber daya keuangan kelompok Lambang Ular. Tapi sangat sulit bagi saya untuk berbicara sekarang. Sanara adalah mantan Presiden Wood Elves Starflower, dan Wu Heng adalah pemimpin asosiasi tersebut. Kedua kekuatan ini tidak pernah mencapai kesepakatan tentang masalah ini. Jadi bagaimana mungkin mereka setuju dengan kelompok Lambang Ular? Maafkan aku karena bersikap kasar. Letili menundukkan kepalanya sedikit dan mendesah. Hanya saja armada transportasi itu benar-benar. Bagaimana kalau begini? Tanya Wu Heng. Kebetulan ada sekelompok kapal di Treasure Island yang akan berlayar. Aku akan mengatur beberapa kapal untuk mengangkut barang-barang ke Laut Zamrud. Setelah kita sampai di sana, kau bisa memutuskan kemana mereka akan dikirim. Mata Letili menyipit. Rencana ini bisa menyelesaikan masalah kedua belah pihak. Hal ini tidak hanya menghindari isu sensitif mengenai transfer teknologi, tetapi juga memecahkan masalah efisiensi transportasi. Bagus sekali. Atas nama konsorsium, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda. Letili membungkuk lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Usai membicarakan hal itu, keduanya berbincang santai mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pesanan. Wu Heng juga memesan 2 pesanan kepada grup Lambang Ular untuk menyimpan sejumlah besar artefak hantu. Saat itu, ia ingin berbisnis dengan gurun tak berujung. Konsorsium Lambang Ular tidak pernah mengumpulkan informasi apapun, dan tidak ada berita yang dikirim kembali dari gurun tak berujung. Yang kedua adalah mengumpulkan mayat. Menurut Letili, semua ras dan negara relatif damai akhir-akhir ini, jadi tidak banyak mayat yang diangkut ke sini. Letili melirik ke jendela, ke arah api di halaman, matanya jelalatan. Akhirnya, ia tak kuasa menahan diri untuk berbisik, Tuan Ketua, apakah kedua wanita muda di halaman itu? 2. Metode penempaan tubuh dapat meningkatkan kebugaran fisik, jawab Wu Heng santai. Sepertinya dia tidak mengenali Lilith. Kalau tidak, tidak akan ada nada penasaran seperti itu. Rumah Tuan Pulau sungguh ajaib, seru Letili kagum. Tetapi matanya masih sesekali melirik ke halaman. Pikirannya melayang. Melihat ini, Sanara tersenyum dan tiba-tiba menggenggam tangan Wu Heng dengan penuh kasih sayang. Nona Letili, jika Anda bersedia bergabung dengan Mansion Tuan Pulau, Anda juga bisa mempelajari metode ini. Ujung telinga Letili langsung memerah, dan matanya beralih antara Wu Heng dan Sanela. Akhirnya, ia berbisik, Nyonya Sanela bercanda. Bagaimana aku bisa memiliki keberanian sepertimu?
Plus, kamu harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kesempatan. Sanara mengerjap dan berkata penuh arti. Beberapa hal mungkin akan berhasil jika kamu mengambil inisiatif. Napas Letili sedikit tersendat. Jari-jarinya tanpa sadar mencengkeram ujung roknya. Dan matanya tanpa sadar tertuju pada Wu Heng. Seolah-olah dia ragu apakah akan mengungkapkan perasaannya saat itu juga. Wu Heng tertawa dan menggelengkan kepala saat melihat ini. Lalu mengulurkan tangan dan mencubit pipi Sanara dengan lembut. Omong kosong. Kau mengolok-olokku. Sanela tersenyum dan berkata, saya melihat Nona Letili. Tapi saya sudah tergoda. Kepala daerah seperti Lei Tili, yang telinganya memerah hampir berdarah, berdiri dan berkata, saya akan menulis surat ke markas besar dengan jujur tentang kapal kargo kepala daerah dan tidak akan menahan apapun lagi. Wu Heng berseru ke belakang pada saat yang tepat. Mini, pergi selesaikan masalah ini dengan Nona Letili. Baiklah, Guru. Mini setuju dan berjalan menuju brankas. Tak lama kemudian, Mini membayar sisa pembayarannya. Lalu Letili membungkuk dan pergi. Setelah sosok itu menghilang, Sanara akhirnya tak dapat menahan tawa. Sepertinya Nona Letili ini punya lebih dari sekadar pikiran sederhana. Wu Heng merangkul bahunya dan berkata, kenapa aku tidak menyadarinya? Kamu selalu suka bercanda tentang hal-hal seperti ini. Kenapa? Kau tidak suka? Sanara memiringkan kepalanya dan bersandar di bahunya. Matanya penuh senyum. Dia selalu pergi ke mansion penguasa pulau. Kau tidak bisa melihat trik-trik kecil itu. Tapi kita bisa melihat artinya sekilas. Kamu tidak bisa mengatakannya keras-keras. Itu buruk, kata Wu Heng. Keberuntungan besar baginya karena kau tertarik padanya, kata Sanara. Lalu menoleh untuk menatapnya. Apakah Treasure Island benar-benar akan menambah kapal baru? Apakah ada kapal Starflower? Wu Heng mengangkat alisnya. Sanara sudah tidak peduli lagi dengan urusan kamar dagang peri kayu. Tapi dia masih mengkhawatirkannya. Kalau kau mau, kau bisa memesan 2 kapal untuk bunga bintang. Tapi itu hanya untuk mengangkut barang. Bukan untuk mereka, katanya. Oke, Sanara berdiri. Mengetuk dagunya dengan jarinya. Dan berkata, aku akan bicara dengan para tetua dan meminta sekelompok pengrajin lain untuk datang dan membangun pulau harta karun. Ini benar-benar perbedaan yang jelas antara bagian dalam dan luar. Jika Treasure Island menambahkan kapal, para peri kayu harus membayar harga tertentu. Pergi. Wu Heng menepuk pantatnya. Wanita itu memutar matanya dan bergegas pergi. Siang. Sinar matahari yang terik menembus jendela dari lantai hingga ke langit-langit, menimbulkan titik-titik cahaya yang menyilaukan di lantai ruang tamu. Lilith mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Gaun panjang yang baru dikenakannya bergesekan dengan ambang pintu, membawa hembusan angin panas yang menyengat. Ia menyingkirkan rambut yang menjuntai di lehernya dengan santai. Wajahnya yang dingin dan cantik masih memancarkan api yang membara, dan kulitnya sedikit merona di bawah sinar matahari. Wu Heng menyerahkan handuk sutra es dan berkata sambil tersenyum, tunggu makan siang. Makanannya sudah siap. Lilith mengambil koin itu, memikirkannya, lalu menjawab dengan tenang, oke. Ayo pergi ke restoran. Keduanya berjalan menyusuri koridor satu demi satu. Restoran yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sunyi begitu mereka melangkah masuk. Robert dan Philippa, yang sedari tadi bertengkar, langsung terdiam. Dan orang-orang lainnya pun ikut merendahkan suara mereka. Seolah-olah ada semacam rasa tertekan yang tak terlihat di udara. Seolah-olah suhu udara pun turun beberapa derajat. Petugas menarik kursi untuk mereka berdua dan mereka pun duduk. Wu Heng bertanya, bagaimana perasaanmu? Ini benar-benar baru. Suara Lilith masih dingin, tetapi masih ada sedikit kegembiraan di matanya. Sudah berapa lama kau berlatih? Wu Heng tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata, jika itu seorang pahlawan, mereka dapat menguasainya dalam waktu 2 minggu. Lilith mengangguk kecil dan tidak berkata apa-apa lagi. Ayo makan dulu. Di meja makan. Keduanya mengobrol santai. Nada mereka setenang biasanya. Wu Heng tidak berusaha mendekatinya. Dan Lilith juga menjaga jarak seperti biasa. Ia memang dingin dan sombong. Dan tidak pernah menunjukkan emosi apapun di depan orang luar. Setelah makan siang, Lilith berdiri dan berkata, aku pulang dulu.
Aku akan kembali besok. Wu Heng mengangguk. Jika ada sesuatu, kirimkan pesan. Xiao Xiao sedang melihat tablet tak jauh dari situ. Ketika melihat Lilith hendak pergi, ia langsung berlari menghampiri dan berkata, "Paman, aku dan Lilith mau main." Wu Heng berkata, "Tidak, aku harus segera keluar." "Oh," jawab Xiao Xiao. Lalu menoleh ke Lilith dan berkata, "Kakak, aku akan bermain denganmu setelah aku selesai bekerja." Senyum tipis muncul di wajah dingin Lilith. Oke, setelah berkata demikian, dia pun meninggalkan rumah pemilik pulau itu. Pintu tertutup. Wu Heng menarik pandangannya dan berkata kepada Xiao Xiao, "Ayo pergi, saatnya berangkat." Ya, Xiao Xiao melompat dan mengikutinya. Yang besar dan yang kecil kembali ke ruang belajar. Wu Heng meminta hantu itu kembali terlebih dahulu, lalu membuka gerbang dan masuk. Penjara. Ruang pemantauan. Wu Heng berjalan melewati gerbang, melepaskan hantu untuk merasuki boneka, dan menjelajahi forum di telepon genggamnya di posisi masing-masing. Wu Heng duduk di depan kamera pengintai, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Li Yahong. "Halo," suara Li Yahong terdengar dari gagang telepon, dan terdengar alunan musik di latar belakang. "Apakah kamu sudah menggunakan alat peraga yang kuberikan terakhir kali?" tanya Wu Heng langsung. "Cermin dan kubus Rubik." Nada bicara Li Yahong jelas sedikit bersemangat. "Aku sudah pakai. Efeknya sungguh ajaib. Memproyeksikan penampilanmu. Suster Zhao dan aku pikir benar-benar kamu yang datang." Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan. "Kemudian, Suster Zhao mengikuti ide Anda dan menggunakannya dalam khotbah umum. Pemandangannya sangat mengejutkan dan hasilnya sangat baik." Wu Heng juga tersenyum. "Selama efeknya bagus, itu juga akan membantu perkembangan sekte Lingqi." Li Yahong berpikir sejenak lalu berkata, "Tapi, kamu cuma punya satu set alat peraga ini. Kalau kamu bisa mendapatkan beberapa set lagi, bisa dibagikan ke pangkalan lain, dan pengaruhnya pasti akan berlipat ganda." Wu Heng tersenyum dan berkata, "Masih ada beberapa yang tersisa. Aku akan meminta Lou mengantarnya kepadamu nanti." "Bagus sekali," kata Li Yahong. Lalu mengganti topik, "Ngomong-ngomong, mengenai reruntuhan Nuwa yang Anda minta saya selidiki sebelumnya, kami sudah memilih beberapa lokasi, dan kami sedang mengatur orang untuk melakukan investigasi di lokasi. Banyak dari tempat-tempat ini merupakan tempat wisata buatan manusia dan kurang memiliki nilai praktis. Setelah saya memastikan lokasi yang paling dapat diandalkan, saya akan melaporkannya kembali secara rinci untuk menghindari perjalanan yang sia-sia." "Baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu." Wu Heng lalu bertanya, "Apakah ada kemajuan dalam pembangunan kapal Qi Hancai?" "Aku tidak tahu. Qi Hancai tidak memberitahuku tentang ini. Kau bisa bertanya padanya," jawab Li Yahong. Wu Heng mengangguk dan berkata, "Saya akan menelepon Qi Hancai dulu." "Baiklah," jawab Li Yahong. Lalu mereka menutup telepon. Wu Heng terus menghubungi nomor Qi Hancai. Setelah beberapa dering, suara Qi Hancai terdengar. "Ada yang bisa saya bantu?" "Di mana itu?" tanya Wu Heng. Qi Hancai menjawab, "Itu di pangkalan Korea Selatan. Semuanya sudah diatur di kota Nuh. Secara eksternal, itu masih pangkalan besar aliansi Fajar. Dan secara internal, itu pangkalan cabang kami." "Lumayan," puji Wu Heng. Lalu bertanya, "Bagaimana perkembangan produksi kapal gerak abadi api?" "Flame Furnace, sebagai teknologi yang digerakkan oleh energi, diberi nama Flame Perpetual Motion Machine." "Tunggu sebentar." Kemudian, terdengar suara kertas yang digeser dari sisi lain. Setelah beberapa detik, Qi Hancai berkata, "2 galangan kapal di pangkalan Korea dan 3 galangan kapal di Tiongkok sedang berproduksi secara bersamaan. Sekarang 3 fregat dan 2 kapal kargo telah menyelesaikan uji coba laut. Tidak ada masalah. Efisiensi produksi masih cukup tinggi. Kalian pindahkan kapal-kapal ini bersama-sama, dan aku akan membawanya pergi ketika saatnya tiba," perintah Wu Heng segera. "Apakah kamu akan datang?" Nada bicara Qi Hancai menjadi jauh lebih ringan. "Baiklah, saya akan ke sana sekarang. Mohon atur secepatnya," kata Wu Heng. "Baiklah, saya akan mengaturnya sekarang." Setelah menutup telepon, Wu Heng memanggil para hantu. "Gadis-gadis,
Ayo kita pergi ke pangkalan Korea. Kita akan memeriksa ponsel kita di jalan. Oh, baiklah. Beberapa hantu mengendalikan boneka-boneka itu dan mengikuti Wu Heng ke bawah. Mereka naik ke dalam SUV. Dengan Wu Heng duduk di kursi penumpang. Xiao Xiao duduk di pelukan Benny. Dan keempat boneka berdesakan di kursi belakang. Mobil pun menyala. Dan Wu Heng mengirim pesan kepada Li Yahong. Siapkan pesawat dan pergilah ke pangkalan Korea. Aku juga sudah membawa perlengkapan yang kau butuhkan. Tak lama kemudian, pesan teks Li Yahong datang. Oke, aku akan mengaturnya sekarang. Markas besar asosiasi. Ruang pertemuan pemimpin. Pintu kayu ek berat itu perlahan menutup, mengisolasi semua kebisingan dari dunia luar. Di atas meja konferensi bundar, batu cahaya bergoyang, memantulkan 5 wajah dengan ekspresi berbeda. Selain ketiga pemimpin penguasa, posisi pemimpin agama ditempati oleh Uskup Agung Tata Suci, dan posisi Lilith ditempati oleh vampir wanita. Sejak stasiun radio didistribusikan ke berbagai kelompok etnis, aturan pertemuan di antara para pemimpin asosiasi telah berubah secara diam-diam. Bahkan jika kepala suku tidak ada di tempat, seorang wakil atau asisten akan hadir dan menyampaikan pesan melalui radio. Tunggu sampai semua orang duduk. Claudio, pemimpin masyarakat Hongwen, mengetuk meja dengan ujung jarinya, memecah keheningan. 3 anggota tahta suci gugur di kerajaan Yeko, termasuk pemimpin agamanya. Kalian semua harus mengetahui keadaan spesifiknya. Pihak asosiasi sudah lama mengetahui masalah ini dan tidak perlu menjelaskan apapun lebih lanjut. Perwakilan Vatikan sedikit mencondongkan tubuh ke depan, memberi hormat kepada para pemimpin, lalu berkata, "Para pemimpin, Yang Mulia Paus mengatakan bahwa Wu Heng membunuh 3 pahlawan Vatikan, termasuk pemimpin agama tersebut. Asosiasi harus segera menangkap Wu Heng dan membawanya kembali ke markas untuk diadili." Begitu kata-kata itu terucap, ruang konferensi tiba-tiba menjadi sunyi. Pemimpin masyarakat Hongwen tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Ia ingat betul bahwa, di gereja, Paus bersumpah bahwa ini adalah dendam pribadi, dan meminta asosiasi tersebut untuk tidak ikut campur. Sekarang setelah tahta suci menderita kerugian, asosiasi diminta untuk membersihkan kekacauan itu. Wanita vampir yang mewakili Lilith terkekeh. Menurut intelijen pembisik rahasia, tampaknya gereja adalah yang pertama kali melanggar perjanjian dalam insiden ini. Kepala penyergapan Wu Heng secara rahasia. Dia menatap Uskup Agung dan berkata, "Sekarang kalian yang sekarat. Kalian ingin asosiasi turun tangan. Kalau ini sampai terbongkar, bukankah para profesional di seluruh benua akan menertawakan kalian?" Ekspresi perwakilan Vatikan menjadi muram, dan suaranya tiba-tiba meninggi. 3 tahta suci diundang untuk berpartisipasi dalam Pekan Keberanian Kerajaan Yeko. Konflik itu adalah kecelakaan, tetapi Wu Heng secara terang-terangan membunuh tahta suci, melanggar perjanjian asosiasi. Jika mereka tidak dihukum berat, siapa yang akan mematuhi aturan di masa depan? Wanita vampir itu tertawa. Bukan itu yang dikatakan pengumuman resmi Kerajaan Yeko. Wu Heng sedang berada di Kerajaan Yeke saat itu. Bagaimana pengumuman itu harus ditulis? Terserah dia, jawab perwakilan Vatikan dengan dingin. Aku punya detektor kebohongan di sini. Berani bicara ke sana. Vampir itu menolak menyerah. Cukup. Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Pemimpin kurcaci itu menghantamkan tinjunya ke meja, menyebabkan nyala lilin bergetar hebat. Dia melotot ke arah mereka berdua dengan mata seterang lonceng tembaga, dan berteriak dengan marah. "Jika kalian berdua terus bertengkar, aku akan mematahkan rahang kalian." Keduanya langsung berbicara. Sang pemimpin kurcaci menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya menahan amarahnya. Dia menerima informasi paling sedikit. Dan baru setelah dia duduk di sini dia terkejut mendengar bahwa 3 tahta suci dibunuh oleh Wu Heng. Ia sudah kesal. Dan kini melihat 2 orang luar berdebat tiada henti membuatnya makin kesal. Setelah ruang pertemuan menjadi tenang, pemimpin masyarakat Hongwen berbicara di saat yang tepat. "Hadarai, bagaimana menurutmu masalah ini harus ditangani?" Hadalai perlahan mengangkat matanya. Ia sangat menyadari niat Vatikan, yaitu membiarkan asosiasi tersebut menekan Wu Heng agar tidak menyerang kuil saat ini.
Kami akan mendesak kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan ini secara damai. Lanjut Hadarai. Tetapi, asosiasi tidak akan secara langsung campur tangan dalam perselisihan pribadi Anda. Bab 1052 garis bawah. Beberapa orang yang hadir menyipitkan mata. Aku tidak bermaksud peduli tentang ini. Lagi pula, kau tidak mendengarkan asosiasi. Siapa yang menang dan siapa yang kalah tergantung pada kemampuanmu sendiri. Pemimpin kurcaci itu berkata dengan kasar. Bertarunglah sesukamu. Asalkan kau tidak melukai orang tak bersalah. Siapa yang peduli dengan omong kosongmu? Ekspresi perwakilan agama itu sedikit berubah. Tetapi ia segera kembali tenang. Meski begitu, kami masih berharap asosiasi dapat menahan Wu Heng dan mencegahnya melakukan tindakan yang lebih ekstrim. Hadarai mengangguk dengan tenang. Kami akan menghubungi Wu Heng. Terima kasih, para pemimpin. Utusan agama itu membungkuk dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Setelah para perwakilan agama pergi, perwakilan klan darah juga angkat bicara. Menurut informasi dari pembisik rahasia, dalam insiden ini, Kepala Wu Heng sebenarnya sedang melakukan serangan balik pasif. Hadarai berkata, kompilasilah menjadi sebuah laporan dan kirimkan. Baik, kalau begitu saya akan kembali dan menyiapkan laporannya. Perwakilan vampir itu pun memberi hormat dan meninggalkan ruang rapat. Setelah keduanya pergi, ruang konferensi menjadi hening sejenak. Setelah beberapa saat, pemimpin masyarakat Hongwen perlahan berbicara. Jika kita membiarkan mereka bertarung, apakah situasinya akan menjadi tidak terkendali? Pemimpin pendek itu mendengus dingin. Peduli. Bagaimana mungkin aku peduli? Aku menjanjikan hal-hal baik, tapi aku menghajar semua orang di belakang mereka. Hadalai mengetuk meja dengan ujung jarinya. Mengambil keputusan akhir. Tidak perlu membahas masalah ini lebih lanjut. Asosiasi tidak akan ikut campur dalam urusan mereka. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan. Kedua belah pihak harus mematuhi prinsip dasar dan tidak merugikan orang yang tidak bersalah atau menyebabkan kerugian besar. Sisanya terserah kita masing-masing. Pada titik ini, semua orang tahu bahwa tahta suci dan Wu Heng berada di luar kendali asosiasi. Tahta suci dapat melahirkan pahlawan secara berkelompok, dan Wu Heng bahkan lebih berlebihan lagi. Hanya dalam 1 tahun, ia membunuh 2 paus dan 3 tahta suci. Bahkan ada rumor bahwa Saidu, yang kembali ke gereja, tewas di tangannya. Rekor ini mungkin lebih banyak dari jumlah orang kuat yang pernah dilihat beberapa pahlawan sepanjang hidup mereka. Karena kita tidak dapat mengendalikan mereka, sebaiknya kita biarkan mereka bertarung. Terlepas dari siapa yang menang atau kalah pada akhirnya, pemenangnya pasti akan mengalami cedera serius. Pada saat itu, asosiasi akan turun tangan untuk membereskan kekacauan dan mengambil alih inisiatif. Pemimpin masyarakat Hongwen mengangguk. Saya akan menyusun pengumuman resmi dan mengirimkannya ke kedua belah pihak. Itu saja, Hadarai mendesah. 2 lainnya mengangguk dan meninggalkan ruang rapat. Setelah keduanya pergi, Hadarai berdiri sendirian di jendela, memandang keluar, dan jarang mendesah. Kali ini sungguh sulit untuk bertugas sebagai pedang keadilan. Segala macam kekacauan terjadi selama masa jabatannya, dan semuanya lebih gila dan lebih kejam daripada sebelumnya. Setelah terdiam cukup lama, dia mendesah lagi dan meninggalkan ruang rapat. Dunia zombie. Markas Korea. Angin laut berhembus membawa bau asin menyapu pelabuhan, dan ombak menghantam pantai, memercikkan air putih. Wu Heng dan Qi Hancai berdiri berdampingan di dermaga. Di kejauhan, 5 kapal berlabuh dengan tenang, termasuk 3 kapal perang dan 2 kapal kargo. Semuanya ditenagai oleh mesin gerak abadi. Rambut panjang Qi Hancai sedikit tersibak oleh angin laut. Setiap kapal telah menjalani uji coba laut selama lebih dari 5 hari, dan stabilitasnya jauh melampaui kapal konvensional. Wu Heng menyipitkan mata dan memandang ke kejauhan. Ombak menghantam buih putih di haluan kapal. Senjata apa yang diperlengkapi fregat itu? Qi Hancai langsung bicara, seolah sudah siap menghadapi ini. Senjata utamanya adalah meriam angkatan laut 127 mm, dan sistem persenjataan jarak dekat adalah senapan Gatling 7 laras, yang menembakkan 4.200 peluru per menit. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, meskipun kapal kargo tidak dilengkapi senjata,
Semua antarmuka sepenuhnya dilindungi dan dapat diubah menjadi kapal angkut bersenjata kapan saja. Lumayan, Wu Heng mengangguk puas dan melanjutkan. Kau kembali ke pangkalan dulu. Aku akan mengurus kapal-kapal ini. Qi Hancai tiba-tiba membungkuk dan mengusap pinggangnya dengan lembut menggunakan jari-jari rampingnya. Terakhir kali, kau berjanji akan menemaniku saat kau datang lagi. Sebagai paus, kau tidak akan meninggalkan wanitamu, kan? Kau masih saja melepaskan burung hantu. Wu Heng memutar matanya dengan kesal. Tidak malam ini. Qi Hancai mengangkat bibir merahnya membentuk lengkungan kemenangan. Setelah selesai berbicara, ia masuk ke dalam SUV di belakangnya, menurunkan jendela, dan melambaikan tangan. Aku akan menunggumu. Kendaraan itu melaju pergi diiringi deru mesinnya. Setelah SUV itu menghilang di tikungan, Wu Heng berjalan sendirian menuju gudang besar jauh di dalam pelabuhan. Kapal pengangkut ke dunia lain melewati sini, jadi semuanya sudah siap. Setelah menyesuaikan posisi kedua gerbang dunia, Wu Heng memerintahkan komunikator masuki gerbang cahaya. 5 kapal, yang dikendalikan oleh pilot kerangka, memasuki gerbang. Setelah kemudi ekor kapal kargo terakhir tenggelam ke gerbang cahaya, Wu Heng mengeluarkan kunci gerbang batas. Setelah melihat laut yang tenang, dia meninggalkan pelabuhan. Di bawah naungan malam, lampu di dalam pangkalan Korea Selatan masih terang benderang. Wu Heng kembali ke kediaman Qi Hancai. Dan saat dia membuka pintu kamar tidur, alisnya terangkat. Qi Hancai berlutut di tengah tempat tidur. Kulit hitamnya melilit erat lekuk tubuhnya yang anggun. Dan ikat kepala telinga kelinci bergetar sedikit di kepalanya. Lampu samping tempat tidur yang redup menyinari tubuhnya. Dan kakinya yang ramping terlihat samar-samar di bawah garis besar stoking jala. Tuan gelombang kau kembali. Qi Hancai membuka bibir merahnya sedikit. Dan nada akhirnya terdengar seperti kail kecil. Wu Heng mengangkat alisnya. Untuk sesaat, saya pikir Mini sedang berlutut di tempat tidur. Dari mana kamu mendapatkan pakaian ini? Wu Heng mengunci pintu dan melonggarkan kerahnya. Saya merasa setiap kali dia datang ke sini, Qi Hancai selalu punya trik baru. Waktu itu dia juga gadis kelinci, tapi sekarang sudah sangat berbeda. Qi Hancai melangkah tanpa alas kaki di atas karpet, dan kulit karpet mengeluarkan suara pelan saat bergesekan dengan kulitnya. Sekarang semua jenis toko memproduksinya lagi, jadi mudah dibeli, kata Qi Hancai sambil membantunya melepas pakaiannya. Saat pakaian itu jatuh ke tanah satu persatu, dia tiba-tiba berdiri berjinjit dan melingkarkan lengannya di lehernya. Wu Heng memanfaatkan situasi tersebut dan menopang pinggang fleksibelnya lalu berjalan ke tempat tidur. Keesokan harinya, kami kembali ke Treasure Island. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang, dengan lengan kecilnya terentang. Ia berlari menuruni tangga seperti pesawat terbang kecil, hingga ke halaman. Wu Heng mengikutinya ke bawah dan melihat keluar jendela. 2 bola api muncul di halaman, dan sosok Lilith dan Silagui samar-samar terlihat di antara bola api tersebut. Saat ini, ada 4 orang yang berlatih tahap pertama teknik pemurnian tubuh. Lilith, Sheila Rose, dan saudara perempuan peri kayu. Namun, karena keterbatasan tempat pelatihan, pelatihan hanya dapat dilaksanakan secara berkelompok. Lilith, sebagai pemimpin, tentu saja mendapat prioritas, dan Silagui juga ditempatkan di kelompok pertama karena dia harus mengurus urusan asosiasi. Kedua saudari peri kayu itu tidak punya banyak hal untuk dilakukan di pulau itu, jadi tidak menjadi masalah apakah mereka datang lebih awal atau terlambat. Wu Heng turun ke bawah, dan Mini kembali dari luar. Tuan, apakah Anda ingin sarapan? Aku sudah makan. Wu Heng mengusap kepalanya lalu menyentuh telinga kelincinya. Mini mengecilkan lehernya. Ada apa? Tuan, tidak apa-apa. Wu Heng menyentuhnya lagi, lalu bertanya. Di mana Sanela dan Pilipa? Suster Sanela dan Pilipa ada di ruang pelatihan. Haruskah aku menelepon mereka? Baiklah, biarkan mereka datang. Mini mengangguk dan berlari ke ruang pelatihan untuk meminta bantuan. Tidak lama kemudian, Sanela dan Pilipa keluar satu demi satu. Keduanya mengenakan pakaian latihan, dengan butiran keringat di dahi mereka. Mencari kami, tanya Sanara sambil menyeka keringat di dahinya. Sejumlah kapal baru telah tiba di pelabuhan. Ayo kita lihat, kata Wu Heng. Sanela melirik pakaiannya.
Bagaimana kalau kita ganti baju dulu? Wu Heng melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tidak ada siapa-siapa di pelabuhan. Aku akan segera kembali. Philippa mengibaskan rambutnya sembarangan dan setuju. Tepat sekali. Ganti baju itu repot sekali. Lagi pula tidak ada yang melihat. Sanara merasa itu masuk akal. Ya, Wu Heng berjalan di antara mereka berdua, melingkarkan satu lengan di pinggang Sanara dan lengan lainnya di bahu Philippa, dan cahaya teleportasi menyala. Ketiga sosok itu lenyap dari tempatnya dalam sekejap. Pelabuhan No. 2. Angin laut bertiup di wajahku. Dan di Laut Biru, 5 kapal baja besar berlabuh dengan tenang. Mata Philippa melebar. Dari mana ini berasal? Sebagai manajer sebenarnya armada Treasure Island, dia mengenal setiap kapal di pelabuhan seperti punggung tangannya. Tetapi kapal-kapal besar di depan kita tidak ada tadi malam. Wu Heng tersenyum misterius. Kami membangunnya secara rahasia. Lagi pula, hanya kami yang memiliki teknologi ini. Kalian hanya perlu tahu. Jangan sebarkan ke orang lain. Petik 1. Philippa mengerutkan bibirnya. Enggan menerima penjelasan itu. Tetapi segera bersemangat kembali. Laut terlalu tenang akhir-akhir ini. Bahkan tidak ada bajak laut yang layak. Bagaimana kalau kita bersantai sedikit? Kalau tidak, kapal perang ini akan sia-sia. Wu Heng berkata dengan marah. Pulau harta karun akhirnya bebas dari bajak laut. Dan kau masih ingin mendapatkan lebih banyak. Kalau kau punya banyak waktu, kau harus fokus berlatih. Philippa memelototinya dengan tidak yakin, lalu berbalik dan berlari menuju fregat. Aku mau lihat kapal barunya. Wu Heng terus menatap Sanara dan berkata, saya berencana menggunakan 2 kapal kargo terbesar untuk transportasi kargo konsorsium lambang ular terlebih dahulu. Setelah kapal kargo besar berikutnya selesai dibangun, kapal-kapal tersebut akan dialokasikan ke kamar dagang peri kayu. Sanara tersenyum lembut dan bersandar di bahunya. Anda bisa mengaturnya. Saya tidak keberatan. Wu Heng memeluk lengannya erat dan berkata sambil tersenyum. Kamu yang terbaik. Sanela mendengus pelan dan melanjutkan. Senang aku mengetahuinya. Mereka bertiga memandangi kapal itu bersama-sama sejenak. Dan Wu Heng menggunakan mantra teleportasi lagi untuk kembali ke rumah pemilik pulau. Kembali ke rumah tuan pulau. Sanara naik ke atas untuk berganti pakaian dan berencana pergi ke kelompok lambang ular untuk membahas pengangkutan barang. Philippa membentuk kapal perang yang baru ditambahkan menjadi sebuah formasi dan mengatur pelayaran. Wu Heng baru saja hendak naik ke atas untuk menemui permaisuri guna berlatih teknik pemurnian tubuh ketika Mini keluar dari ruang radio dan berkata, Tuan, stasiun radio telah menyadap beberapa informasi penting. Berita siapa? Tanya Wu Heng. Asosiasi Vatikan. Keduanya. Kata Mini. Coba kulihat. Wu Heng berjalan ke ruang radio. Tuan, saya akan turun untuk membuatkan teh untuk Anda. Mini pun turun. Di dalam ruang radio, operator kerangka duduk dengan tenang di depan peralatan. Buku catatannya penuh berisi komunikasi dari semua pihak yang disadap kemarin. Rasanya seperti dalam semalam. Kekuatan seluruh benua diam-diam berada dalam kekacauan. Pesan rahasia dari para elf menyebutkan program pelatihan pahlawan dan menekankan perubahan dalam hubungan diplomatik dengan Pulau Harta Karun dan Tahta Suci. Para kurcaci lebih mengkhawatirkan dampaknya pada perdagangan, menekankan bahwa semua pihak perlu menjaga stabilitas komersial dan menghindari keterlibatan dalam eskalasi konflik. Teruskan membaca dan Anda akan melihat konten tentang Tahta Suci. Transmisi Radio Vatikan menyatakan, asosiasi telah mengklasifikasikan konflik antara kedua pihak sebagai perseteruan pribadi dan tidak akan ikut campur, tetapi mensyaratkan agar konflik tersebut tidak memengaruhi warga sipil atau menyebabkan bencana besar. Wu Heng mengangkat alisnya saat melihat pesan ini. Apakah asosiasi membiarkannya begitu saja? Ngomong-ngomong, masalah ini memang pernah didamaikan sebelumnya, tetapi kedua belah pihak hanya bekerja sama di permukaan, dan masing-masing pihak juga menggunakan asosiasi untuk menekan ide pihak lain. Kini pihak asosiasi telah memahami situasi tersebut dan tidak berniat untuk terus terlibat dalam masalah ini. Potongan terakhir intelijen terenkripsi dari Lilith menjelaskan secara rinci situasi pada pertemuan tersebut, termasuk fakta bahwa Vatikan meminta asosiasi untuk menangkap Wu Heng, dan sikap asosiasi tersebut. Setelah membaca semua isinya,
Kembalikan buku catatan itu ke penyelidik kerangka. Asosiasi tidak lagi peduli dengan masalah ini, yang sebenarnya hanya berdampak kecil bagi kedua belah pihak. Namun, dari fakta bahwa Tahta Suci ingin asosiasi menangkap saya, terlihat bahwa Tahta Suci sedikit panik. Bagaimanapun, 3 pahlawan telah gugur, dan hanya ada 1 paus yang tersisa di katedral. Saya ingin asosiasi itu menahan saya. Aku jadi penasaran, apakah menyerang kuil akan menarik perhatian dewa itu? Gumam Wu Heng. Saat ia sedang berpikir, pintu terbuka sedikit dan Mini menjulurkan kepalanya. Tuan, pemimpin Lilith telah menyelesaikan pelatihannya dan sedang menunggu Anda di ruang tamu di lantai 1. Katanya ada yang ingin ditanyakan. Oke, Wu Heng bangkit dan turun ke bawah. Ruang tamu di lantai pertama. Lilith duduk di sofa, menyesap teh dengan elegan dan berwibawa. Melihat Wu Heng turun, ia berkata dengan nada dingin. Asosiasi mengirim pesan bahwa mereka tidak akan lagi ikut campur dalam konflik antara Anda dan Tahta Suci. Lalu, Lilith mengulangi pesan yang disadap itu dengan lebih rinci. Setelah menyelesaikan pidatonya, ia melanjutkan, namun ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Ini tidak akan memengaruhi profesional biasa, dan tidak akan menimbulkan dampak yang terlalu besar. Wu Heng menyipitkan matanya, menunjukkan ekspresi terkejut, lalu berkata, Vatikan menyerangku, dan mereka masih berani mengeluh kepada asosiasi. Aku sudah membicarakan ini dengan Hadarai sebelumnya, dan markas tahu apa yang terjadi. Lilith melanjutkan, markas tidak akan ikut campur lagi dalam masalah ini. Ini akan menguntungkan sekaligus merugikanmu. Kau harus lebih berhati-hati dan berhenti pamer. Aku tahu. Jangan khawatir. Wu Heng mengambil teh yang diberikan Mini dan menyesapnya. Lilith melanjutkan. Juga, terkait 2 hal mendasar yang disebutkan asosiasi. Para profesional biasa, termasuk pendeta akar rumput, tidak boleh dibunuh kecuali benar-benar diperlukan. Agar gereja tidak punya alasan untuk meminta asosiasi mengambil tindakan terhadap Anda. Baiklah, targetku selalu para pemimpin puncak Tahta Suci, kata Wu Heng lagi. Lilith bersenandung, lalu melanjutkan, aku sudah memasang alat pembisik di asosiasi di kuil suci, dan juga melengkapinya dengan stasiun radio. Aku akan memberitahumu jika ada kabar. Bagus sekali, aku hanya kekurangan informasi. Wu Heng mengerjap. Kalau ada waktu, aku akan membalasmu. Lilith memelototinya, lalu berdiri dan berkata, aku akan mengajak Xiao Xiao memancing sore ini. Aku sudah menyewa perahu nelayan. Kamu mau ikut? Lain kali, kata Wu Heng tanpa daya. Rencana latihanku belum selesai. Baiklah, aku pergi dulu. Lilith memanggil Xiao Xiao dari kejauhan. Lalu mereka berdua bergandengan tangan dan meninggalkan rumah pemilik pulau itu. Wu Heng juga berdiri, memanggil permaisuri, dan menuju ke tahap pelatihan ketiga. 4 hari berlalu dengan cepat. Wu Heng masih gigih berlatih tahap ketiga, teknik pemurnian tubuh. Dengan energi yang ditempa secara intens setiap hari, kulitnya memang semakin halus, dengan kilau samar seperti bayi yang baru lahir. Namun, bulu-bulu di tubuhnya terus merinding. Tepat ketika beberapa helai janggut hijau muncul, dalam sekejap mata, bulu-bulu itu berubah menjadi abu dalam kobaran api. Terutama Pilipa. Setelah kami bersama malam, itu, kata Ulat Sutra, muncul lagi keesokan harinya. Tak lama kemudian, berita itu menyebar ke seluruh rumah. Sementara itu, para saudari peri kayu, yang terinspirasi oleh kartu, berhasil menerobos ke level 19, yang selanjutnya meningkatkan kekuatan mereka. Setelah membuktikan bahwa peningkatan memang mungkin, kedua saudari itu menjadi lebih tekun. Kadang-kadang, ketika Wu Heng turun ke bawah larut malam, dia masih bisa melihat kakak perempuan peri kayu, Eluria, sedang menjalani pelatihan intensitas tinggi. Di kamar tidur, Wu Heng bersandar di kepala tempat tidur dengan ponsel di depannya. Dalam foto tersebut, Wen Manxia mengenakan gaun tidur rendah hitam dengan kerah yang sedikit terbuka, memperlihatkan sebagian besar kulit putihnya. Ia tetap terlihat seperti kakak ipar yang malas dan menawan. Di belakangnya, Enwil menggendong bayi yang sedang tidur dalam pelukannya. Telinga rubahnya bergetar pelan, dan dia menatap kamera dengan penuh kasih sayang. Putriku,
Apakah kamu lelah? Tanya Wu Heng dengan suara rendah. Wu Qin kecil yang tadi tertawa kini tertidur dengan mata tertutup. Envier terkekeh. Mungkin dia lelah. Wen Manxia berkata, kirim dia untuk beristirahat dan biarkan kerangka hantu menjaganya. Enwi mengangguk dan berkata ke layar, Tuan, saya akan membawa Qin Qin kembali ke kamarnya terlebih dahulu. Oke, Wu Heng mengangguk. Enfiel pergi bersama anak itu. Mata Wen Manxia langsung berubah menjadi musim semi. Dan dia menggigit bibir merahnya dengan ringan. Guru, aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu, kata Wu Heng sambil tersenyum. Wen Manxia tiba-tiba mendesah. Jika aku tahu lebih awal, aku akan membiarkan Weier mengelola kota. Dan aku akan pergi bersamamu ke Pulau Harta Karun untuk menjadi pelayan kecil. Ujung jarinya terjalin dengan ujung rambutnya. Kota Rentam berkembang semakin baik sekarang. Tetapi waktuku semakin sedikit untuk bertemu denganmu. Kau ipar geng Spike. Dan itu markas terakhir kami. Lanjut Wu Heng. Nanti kalau anakmu sudah besar, kami akan membawanya tinggal di pulau dengan kereta api. Lagi pula kami sudah punya komunikasi radio. Jadi tidak akan jadi masalah. Wen Manxia menggelengkan kepalanya. Aku baru saja bilang begitu. Presiden dan Diaken ada di sana. Sebaiknya aku tetap di sini. Kembalilah dan kunjungi kami kalau ada waktu. Jangan lupakan kami, ibu dan anak. Bagaimana mungkin aku lupa? Jangan bicara omong kosong. Wu Heng berpura-pura marah. Wen Manxia tersenyum. Guru, sekarang setelah kupikir-pikir, bertemu dengan Anda adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Aku juga beruntung. Wu Heng juga tersenyum. Saat itu, saya juga sedang menderita. Dunia asli telah menjadi kiamat. Di kota Batu Hitam, saya hampir dijebak oleh mantan Diaken dan tubuh saya hampir dicuri. Saya berada dalam kondisi tegang dan tidak mempercayai siapapun. Kemudian, dengan kedatangan Wen Manta, Mini dan Enfield, semuanya mulai membaik. Keduanya mengobrol cukup lama hingga kelopak mata Wen Manxia mulai terkulai. Lalu dia menutup telepon dengan enggan. Saat layar menjadi gelap, Wu Heng melihat keluar jendela. Jika saya punya waktu, saya akan pergi dan menemui Wen Manxia dan Slater. Rumah Lilith. Pintu kamar tidur terbuka, dan kepala pelayan berdiri di pintu dan berkata kepada peti mati kayu di tengahnya, Nona, ada pesan dari radio. Gemerisik gelombang, tutup peti mati yang berat itu didorong terbuka, dan sebuah tangan kecil, putih, dan lembut bersandar di tepi peti dan duduk. Lilith duduk dan bertanya lembut, stasiun yang mana? Itu yang ada di pembisik kuil suci. Kepala pelayan itu membungkuk dan menyerahkan selembar kertas. Saya sudah mencatat informasinya. Lilith mengambilnya dan meliriknya. Matanya terpaku. Kuil suci akan segera mempersiapkan pemilihan tahta suci yang baru. Dan pada saat yang sama, daftar penghujat baru telah ditambahkan. Bab 1053 kalahkan mereka semua sekaligus. Gereja suci akan segera mempersiapkan pemilihan tahta suci yang baru. Dan pada saat yang sama, daftar baru para penghujat telah ditambahkan. Ratu Kerajaan Yeko, Britani, Penguasa Kota Rentam, Wen Manxia, Menteri Dalam Negeri Kota Rentam, Hatter, Pulau Harta Karun, Philippa, Mini, Robert, Envier, Anit, Gereja Pencerahan Spiritual, Evelyn, Celia, Penatua Agung Perikayu, Sindarion, Penatua Kedua, Tarnos, dan Penatua Keenam, Sanara. Ruang radio. Wu Heng menatap intelijen yang disadap di tangannya. Matanya tiba-tiba terpaku. Wu Heng telah menduga bahwa gereja suci akan memilih 3 tahta suci baru sesegera mungkin. Namun situasi saat ini sungguh di luar dugaannya. Tahta suci benar-benar mencap orang-orang yang dekat dengannya sebagai penghujat. Dengan kata lain, mereka yang ada dalam daftar akan menjadi target sah untuk dieliminasi oleh tahta suci. Tahta suci, sebuah kekuatan dengan sejarah ribuan tahun, benar-benar melampiaskan amarahnya kepada para profesional biasa ini. Lagi pula, dalam rencana awal tahta suci, targetnya hanyalah diri mereka sendiri. Asal dia bisa menyingkirkan pelaku ini sendiri, sisanya hanya semut-semut tak berarti. Tapi sekarang, dia jelas sedang terburu-buru. Yang paling berbahaya saat ini adalah Wen Manxia dari Kota Rentam dan Britani dari Kerajaan Yeko.
Meskipun Wen Manxia adalah pembantunya, kedudukannya di hatinya jelas bukan sebagai pembantu yang tidak berarti. Lagi pula, dia adalah putriku sendiri, dan aku tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi padanya. Begitu pula dengan Brittany yang saat ini sedang hamil dan sangat bergantung padanya, bak seorang Vanggel kecil. Dia tidak akan dibiarkan mengalami kecelakaan apapun. Tengkorak itu cukup untuk melindungi keselamatan mereka sebelum pemilihan tahta suci selesai, bisik Wu Heng dalam hati. Wu Heng menempatkan pelayan tengkorak level 20 di samping mereka berdua. Selain itu, terdapat banyak skeleton guard level 18 dan 19. Konfigurasi ini tidak akan berbahaya selama sang pahlawan tidak pergi ke sana secara langsung. Selama kita menemukan solusi sebelum pahlawan baru tahta suci muncul, masih ada waktu. Matanya terus fokus pada nama-nama di belakangnya. Nama semua tetua peri hutan tercantum di sana. Itulah pertama kalinya Wu Heng mengetahui nama-nama tetua. Jika Dewan Tetua tahu tentang ini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati, kata Wu Heng sambil tersenyum lembut. Para peri hutan selalu percaya bahwa kerja sama mereka dengan Treasure Island sangat rahasia, dan mereka telah menyiapkan cukup banyak alasan. Sekarang tampaknya Vatikan tidak mempunyai iman sama sekali dan hanya menunggu untuk dihancurkan. Dia mengembalikan buku catatan itu ke perekam kerangka, menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan dirinya. Masalahnya tidak serius saat ini, dan saya masih punya waktu untuk menemukan solusinya. Hamyu gelombang, ponselku bergetar, aku membukanya dan melihat layarnya. Ternyata ada pesan dari Lilith. Kamu tidur. Wu Heng berpikir sejenak dan menjawab, belum. Keluarlah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Baiklah, aku akan pergi ke tempatmu. Setelah menyelesaikan pesan teks, Wu Heng mengenakan pakaiannya. Tidak diragukan lagi bahwa Lilith mencarinya untuk mendapatkan informasi. Masalah penyadapan intelijen masih perlu dirahasiakan. Dan ini kesempatan bagus untuk mendengar pendapat Lilith. Teleportasi dilepaskan dan sosok itu menghilang. Di kamar tidur Lilith, lingkaran sihir menghilang dan sosok Wu Heng muncul diam-diam. Ruangan itu dipenuhi aroma bunga yang samar. Lilith bersandar di jendela. Rambut panjangnya tergerai seperti air terjun. Sambil memegang cangkir teh porselen putih di tangannya, dia minum. Dengan elegan dan anggun, merindukanku. Wu Heng tersenyum dan mencondongkan tubuh lebih dekat ke Lilith. Mengulurkan jari rampingnya dan menempelkannya ke dahi Lilith. Mendorongnya menjauh. Ia berkata dengan nada serius. Ada informasi baru dari tahta suci. Akan kukatakan sesuatu. Senyum Wu Heng memudar dan ia duduk di hadapannya. Trik apa yang sedang mereka mainkan sekarang? Lilith meletakkan cangkir tehnya dan menjelaskan informasi itu dengan hati-hati. Pemilihan tahta suci baru di kuil suci dan daftar penghujat yang baru ditambahkan. Kontennya persis sama dengan apa yang dicegat Wu Heng. Bukankah asosiasi mengatakan bahwa dendam pribadi kita tidak boleh memengaruhi profesional biasa? Wu Heng mengerutkan kening. Lilith mengambil cangkir teh dan mengocoknya pelan. Orang-orang di daftar itu entah pembantumu atau memegang posisi penting. Mereka semua adalah pelangganmu. Wu Heng mengangkat alisnya. Analisis ini memang benar. Jika Anda terlibat dalam perkelahian satu sama lain, Anda tidak dapat dianggap sebagai profesional yang tidak bersalah di mata asosiasi. Ada saran? Tanya Wu Heng. Sebelum kau datang, aku sudah memikirkannya dan mengemukakan 3 poin. Lilith mengangkat jarinya. Pertama, pantau terus pergerakan tahta suci. Persiapkan diri Anda terlebih dahulu. Kedua, biarkan asosiasi menyediakan tempat berlindung bagi tokoh-tokoh penting seperti Wen Manxia dan Brittany. Tahta suci tidak akan membunuh orang di bawah tekanan asosiasi. Ketiga, semua orang kembali ke Pulau Harta Karun. Wu Heng mendengarkan dengan saksama dan memahami pikiran Lilith. Poin pertama tidak perlu dijelaskan lagi. Sangat penting untuk mengetahui pergerakan musuh terlebih dahulu. Poin kedua adalah mencari perlindungan dari asosiasi. Tetapi jumlah orang dalam daftar terlalu banyak. Selain Wen Manxia dan Brittany, ada juga beberapa uskup inti dari Gereja Pencerahan Spiritual dan Dewan Tetua Peri Kayu. Sekarang tampaknya poin ketiga lebih dapat diandalkan, yaitu semua orang kembali ke Treasure Island. Dia bertanggung jawab atas Pulau Harta Karun, dan bahkan para pahlawan tahta suci tidak berani datang ke sini dengan mudah.
Namun pertahanan pasif ini bukanlah solusi. Jika saya meminta gereja Lingki untuk juga mengeluarkan pemberitahuan untuk membersihkan gereja-gereja di seluruh Vatikan, dapatkah saya menahan pihak lain? Wu Heng mengungkapkan pikirannya. Ide ini telah digunakan pada Saidu sebelumnya. Lilith mengangkat alisnya. Metode Wu Heng bahkan lebih gila daripada metode tahta suci. Terlalu banyak profesional sepertimu yang terlibat. Lilith menghela napas dan berkata, tunggu sebentar. Aku akan bicara dengan Hadarai. Lihat apa yang dia pikirkan. Oke, Wu Heng mengangguk. Lalu melanjutkan. Kalau kau memberitahu Hadarai, bukankah itu berarti dia tahu kau telah menempatkan mata-mata di kuil suci? Si pembisik itu mata-mata asosiasi. Tidak ada yang aneh tentang itu. Asal jangan sampai kuil suci tahu. Jawab Lilith. Itu benar. Lilith mengangkat matanya sedikit dan meliriknya. Baiklah. Aku sudah menceritakan semua yang ku tahu. Kembalilah dan istirahatlah. Aku akan pergi ke Mansion Master Pulau besok pagi untuk melanjutkan latihanku. Wu Heng berdiri dan menggelengkan kepalanya. Membuka kunci ponselnya. Lalu melihat jam. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Dia berjalan mendekat sambil melepas mantelnya dan berkata, sudah terlambat. Kalau aku pulang, aku akan berisik dan mengganggu istirahat orang lain. Aku akan tetap di sini. Lilith memutar matanya ke arahnya. Apakah ini rumahmu? Kau boleh tinggal kalau kau mau. Rumahku. Wu Heng berjalan mendekat, memeluk pinggangnya, dan berjalan menuju tempat tidur. Rumah kita. Lilith menepuk dadanya pelan. Gereja sedang begini. Dan kau sama sekali tidak khawatir. Selalu ada jalan keluarnya. Keesokan harinya, di Mansion Master Pulau, Wu Heng kembali ke rumah kepala pulau, naik ke atas dan berjalan menuju pintu ruang belajar. Sang permaisuri mengendalikan boneka itu dan tepat pada waktunya membuka pintu dan berjalan keluar. Ayo pergi, tempat latihan sudah siap. Wu Heng berkata, tidak usah terburu-buru. Ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu terlebih dahulu. Mendesak, agak cemas. Wu Heng berjalan ke ruang kerja. Sang permaisuri pun berbalik dan kembali ke ruang belajar, duduk di kursi empuk di dekat jendela. Glenda, Benny, panggil Wu Heng. Kedua hantu itu menoleh pada saat yang sama. Hanya Xiao Xiao yang tidak ada di ruangan itu. Tetapi itu bukan masalah besar. Kami menerima informasinya tadi malam. Mari kita bahas, kata Wu Heng langsung. Lalu, dia menuturkan kembali informasi intelijen tadi malam. Setelah mendengar hal itu, ketiga jiwa itu terdiam. Kakek berbicara lebih dulu. Apakah informasinya akurat? Apa kamu tidak takut membuat dirimu marah dengan melakukan ini saat ini? Wu Heng berkata langsung. Informasi yang ditinggalkan Lilith kepada para pembisik di kuil suci seharusnya benar. Tetapi dekrit paus belum dikeluarkan. Jaringan intelijen Lilith sungguh kuat. Puji Benny dari samping. Glenda melayang maju mundur di udara. Lalu menganalisis. Kekuatan individumu memang unggul. Tetapi kekuatanmu secara keseluruhan masih belum sebanding dengan tahta suci. Setelah daftar ini dirilis, bukan hanya Wenmansha dan Brittany, tetapi gereja Lingki juga akan terpengaruh. Dari segi kekuatan pribadi saja, Wu Heng yakin bahwa dirinya tidak lebih buruk dari para pahlawan Vatikan. Tetapi jika kita membandingkan tahta suci dan gereja pencerahan spiritual, kesenjangannya terlalu besar. Benny mencibir. Apa kau tidak takut? Ayo kita hancurkan gereja mereka. Glenda menggelengkan kepalanya. Mereka pasti sudah mengantisipasi tindakan balasan kita terhadap gereja-gereja mereka di seluruh negeri. Tetapi mereka tetap bersikeras melakukannya. Entah mereka punya rencana, atau mereka memang putus asa. Lilith juga mengatakan bahwa jika kita membersihkan gereja secara besar-besaran, asosiasi tidak akan mengizinkannya terjadi dan mungkin akan mendorong asosiasi tersebut ke Vatikan, kata Wu Heng. Itu saja, mereka mungkin ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan dukungan asosiasi, Granda menegaskan. 1 orang, 3 jiwa, berdiskusi sejenak. Dengan penjaga kerangka yang kita tugaskan untuk Wenmansha dan Brittany, sulit untuk menimbulkan ancaman kecuali para pahlawan bertindak secara langsung. Wu Heng mengetuk meja secara berirama. Tapi aku punya firasat bahwa daftar ini akan diumumkan bersamaan dengan para pahlawan baru tahta suci.
dan kemudian para pahlawan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang ada dalam daftar. Ketiga hantu itu menyipitkan mata. Analisis ini masuk akal. Pihak lain kemungkinan besar akan mengeluarkan dekrit ini setelah munculnya tahta suci yang baru. Pada saat itu, ketika para pahlawan membunuh para profesional biasa ini, itu akan menjadi penghancuran sepihak. Suara Glenda serius. Apa rencanamu? Semua rencana yang baru saja kita bahas pada dasarnya adalah pertahanan pasif, kata Wu Heng sambil merenung. Sekeras apapun kita bertahan, musuh akan selalu menemukan jalan keluar. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melanjutkan. Aku bertanya-tanya apakah ada cara untuk melumpuhkan mereka tanpa membuat dewa itu waspada, sehingga Vatikan tidak akan mengganggu kita lagi selama 1 atau 2 tahun. Sebenarnya, tidak akan butuh waktu lama. Dalam setahun, Wu Heng akan mampu menembus tahap heroik. Sang permaisuri memanipulasi boneka itu agar bersandar dan berkata, idemu mudah diimplementasikan. Bukankah cukup dengan menghentikan metode mereka dalam menciptakan pahlawan? Apa maksud yang mulia? Yang lain menatapnya. Suara permaisuri tetap tenang. Bukankah itu ketergantungan tahta suci pada artefak magis itu? Singkirkan saja. Dan paus yang tersisa mungkin bahkan tidak akan berani meninggalkan rumah. Wu Heng mengangkat alisnya. Ide ini kedengarannya seperti solusi yang bagus. Wu Heng segera menatap permaisuri. Pergi dan curi. Kau gila. Boneka permaisuri memutar bola matanya. Hantu tidak bisa masuk ke area inti kuil. Aku sudah mencobanya terakhir kali saat Liz bermimpi. Dan kita bahkan tidak tahu seperti apa rupa makhluk itu. Kecuali kalau ia tumbuh kaki dan berlari ke pintu. Dahi. Setelah mengobrol sebentar, Granda menyimpulkan, kita masih punya waktu. Kita perlu Lilith fokus pada intelijen seputar sanktuari dan informasi dasar tentang artefak itu. Artefak seberharga itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Kemungkinan besar hanya akan dikeluarkan saat seorang pahlawan sedang diproduksi. Baiklah, aku akan bicara dengan Lilith. Wu Heng mengangguk. Jangan terlalu banyak berpikir. Kakek menghiburnya. Skenario terburuknya adalah personel di luar akan dipindahkan kembali ke Pulau Harta Karun. Sekalipun dunia zombie menyebarkan kepercayaannya, itu tidak akan menghentikanmu untuk mencapai tahap pahlawan. Aku mengerti. Setelah bicara denganmu, aku merasa jauh lebih rileks. Wu Heng tersenyum. Boneka permaisuri berdiri dan berkata, ayo pergi. Daripada cuma ngomong. Kenapa tidak mulai berlatih sekarang? Semua kesulitan ini karena kurangnya kekuatanmu. Kau bukan orang yang akan terbakar api atau tersambar petir, kata Wu Heng, lalu berjalan keluar. Ayo kita pergi ke tempat latihan tahap ketiga bersama-sama. Sore hari setelah selesai latihan, Wu Heng kembali ke kediaman pemilik pulau, duduk di sofa, dan berbicara dengan Lilith di telepon selulernya. Apa yang dikatakan Kepala Hadarai? Dia akan mengawasi kuil, tapi dia tidak akan mengambil tindakan khusus apapun, jawab Lilith singkat. Wu Heng sedikit mengernyit dan terus mengetik. Apakah Anda punya informasi tentang bagaimana Aula Suci dapat melatih para pahlawan dengan cepat? Belum. Wu Heng menyentuh dagunya dan mengedit pesan itu lagi. Saya ingin pembisik rahasia kuil menggunakan tiket kereta hantu untuk mencatat lokasi kuil. Terjadi keheningan di ujung sana selama beberapa detik sebelum balasan Lilith akhirnya muncul. Jangan lakukan hal bodoh. Jari-jari Wu Heng mengetuk cepat. Untuk berjaga-jaga, apa itu praktis? Tentu. Tapi dia tidak punya tiket. Bagaimana kamu akan mengirimnya? Seperti terakhir kali. Kirimkan aku nama dan penampilannya. Dan aku akan menulis surat dan mengirimkannya. Setelah jeda sejenak, Lilith mengirimkan deskripsi terperinci tentang penampilan dan nama si pembisik. Wu Heng menjawab, aku akan menulis surat untuknya. Kamu bisa menggunakan radio untuk memberitahunya dan memintanya untuk merobek tiketnya di dekat gereja dan tidak naik kereta. Bagus, Wu Heng berpikir sejenak, lalu melanjutkan dengan mengirimkan emoji terima kasih. Akeong derajat-derajat Akeong, sayang kamu. Ajari aku, baiklah. Lain kali. Setelah percakapan berakhir dan Wu Heng meletakkan teleponnya, Sanara berjalan keluar dari ruang pelatihan, dengan butiran keringat masih di dahinya. Ada sesuatu yang terjadi, tanya Sanara lembut. Kepala suku Lilith tiba-tiba bertanya kepadaku tentang situasi Dewan Tetua hari ini.
Wu Heng memikirkannya dan memutuskan tidak perlu menyembunyikannya darinya. Ia berkata dengan serius. Tahta suci sedang menyusun daftar penghujat baru. Dan semua anggota Dewan Tetua Peri Kayu ada di dalamnya. Apa? Sanara tiba-tiba berdiri. Pupil matanya mengecil. Benarkah? Ini baru informasi sekarang. Belum ada keputusan resmi yang dikeluarkan. Wu Heng memegang bahunya. Jangan beritahu Dewan Tetua dulu. Mungkin masih ada harapan. Napas Sanara terasa cepat. Dan ujung jarinya menegang tanpa sadar. Jika perintah benar-benar diberikan, para peri hutan. Rencana terburuk adalah membiarkan Dewan Tetua pindah sementara ke Pulau Harta Karun. Aku juga punya kemampuan untuk melindungi mereka, kata Wu Heng dengan suara berat. Sanara menarik napas dalam-dalam. Baguslah, setidaknya aku bisa menyelamatkan hidupku. Wu Heng mengangguk. Aku akan ke atas dulu untuk mengurus beberapa hal. Aku akan bicara lebih detail nanti. Sanela memaksakan senyum. Oke. Wu Heng kembali ke ruang kerjanya. Mengeluarkan pena bulu langkanya. Dan menulis di kertas surat. Sobek tiket di luar gereja dan jangan naik kereta. Setelah menulis, ia mengeluarkan tiket kereta api dan menyatukannya. Lalu menyegelnya dalam sebuah amplop. Kemudian dia memegangnya di tangannya. Dalam hati melafalkan nama pembicara dan mengingat penampilannya. Dan surat itu pun menghilang. 4 hari lagi berlalu. Di dalam aula suci, cahaya suci keemasan cemerlang tercurah turun dari kubah. Menerangi lantai marmer putih bersih bagai aliran emas cair. Di bawah patung yang menjulang tinggi itu, 3 uskup agung berjubah mewah berlutut dengan satu kaki. Menundukkan kepala. Dan menerima nasihat paus. Wajahnya serius dan saleh. Tetapi jauh di matanya ada kegembiraan dan keinginan yang sulit disembunyikan. Pahlawan gelombang, akhirnya tiba giliranku. Paus memegang tongkat kerajaan di tangannya. Dan suaranya yang tenang dan agung bergema di aula. Hari ini, kamu akan membawa kemuliaan bait suci dan membersihkan dunia dari kotoran dengan kuasa Tuhan. Begitu dia selesai berbicara, pintu istana perlahan terbuka. 12 ksatria Vatikan berbaju zirah perak berbaris serempak. Dengan hikmat memasuki aula sambil membawa tabut suci yang diukir dengan pola sakral yang rumit di pundak mereka. Seluruh badan tabut suci terbuat dari perak suci. Dan permukaannya diukir dengan relief malaikat dan orang suci yang tak terhitung jumlahnya. Yang bersinar dengan cahaya keemasan redup di bawah penerangan cahaya suci. Ketika tabut suci diletakkan di depan dasar patung, udara di seluruh aula menjadi stagnan. Seolah-olah waktu pun melambat. Paus perlahan melangkah maju dan berteriak, "Kembalilah ke tahta suci." Suara nyanyian paduan suara itu tiba-tiba meninggi, berubah menjadi harmoni yang hampir mengagetkan. Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar melalui celah-celah bahtera, mengalir keluar seperti cairan dan sepenuhnya menyelimuti uskup agung yang berlutut di depan bahtera. Berdengung, udara di aula tampak membeku sesaat. Detik berikutnya, tubuh ketiga orang di bawah tiba-tiba tegak. Dan jubah mereka berkibar tak tertiup angin. Momentum ketiga orang itu mulai meningkat pesat, dan cahaya suci membakar tubuh mereka bagai api. Di luar istana, langit tiba-tiba berubah. Galaksi sedang terbalik. Bab 1054 Tabut Perjanjian. Langit berbintang berjatuhan bagai air terjun, dan miliaran bintang berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir ke dalam kuil. Hulala gelombang. Umat beriman dari seluruh penjuru kota berlutut bagaikan gelombang gandum. Dahi mereka menempel ke tanah. Dan doa-doa mereka yang khusyuk menyatu menjadi lautan. Jalanan, alun-alun, dan di depan pertokoan. Kemanapun mata memandang, yang terlihat hanyalah sosok-sosok merangkak. Seolah seluruh dunia hanya tersisa kuil yang menelan galaksi. Dalam bayangan, Wu Heng, mengenakan topeng tanpa wajah, menyaksikan semua ini dengan tenang. Pemandangan yang luar biasa. Suara ratu terdengar dari samping. Kapan Sekte Lingki kita akan mengadakan acara semegah ini? Xiao Xiao berkata dari seberang. Orang-orang di sini aneh sekali. Aku hanya menguping pembicaraan mereka. Dan itu seperti dialog yang sudah tersurat. Berulang kali mengucapkan, puji cahaya suci, dan terima kasih atas berkatnya. Seperti sebuah repeater. Granda berkata, yang dibutuhkan tahta suci adalah domba-domba yang dapat memberikan iman. Kalau tidak, dengan fondasi mereka,
Bagaimana mungkin mereka tidak berkembang? Kalimat ini cukup akurat, melihat ke seluruh benua. Popularisasi para profesional. Terobosan dalam ramuan dan mesin aneh hampir semuanya berasal dari promosi asosiasi. Adapun tahta suci, apa yang masih dirayakan orang adalah sejarahnya yang berusia ribuan tahun dan kejayaannya dalam mengalahkan dewa-dewa dan menghancurkan agama. Sang ratu menatap langit berbintang yang jauh dan bertanya, apakah misilmu menyasar? Bagaimana mungkin kita kehilangannya kalau kita sudah tahu lokasinya? Wu Heng melirik langit, lalu ke waktu. Kalian kembali dulu, dan kita akan lebih dekat. Keempat hantu itu mengangguk dan memasuki tubuh itu. Wu Heng berjalan melewati gang-gang, menghindari orang-orang beriman yang berlutut di tanah, dan mendekati bagian dalam kota. Kantor pusat asosiasi, di teras yang diukir dari batu giok putih, dua pahlawan elf duduk saling berhadapan. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa harum taman yang jauh. Hadalai mengelus lembut tepi cangkir tehnya. Mata peraknya memantulkan riak-riak teh. Bagaimana pendapatmu tentang daftar penghujat di Bait Suci? Di seberang mereka, Claudio, pemimpin masyarakat Hongwen, merenung sejenak dan berkata, mungkin, mereka bermaksud memperluas perang untuk melihat apakah ada peluang. Lilith menyarankan agar asosiasi itu melindungi beberapa anak buah Wu Heng. Hadarai mengangkat pandangannya, itu tidak pantas. Claudio menggelengkan kepalanya. Jika kita campur tangan tepat setelah asosiasi menyatakan netralitas, Vatikan pasti akan menyimpulkan bahwa kita bias terhadap Wu Heng. Dia mendesah pelan. Lagi pula, bagaimana kedua pihak ini bisa mematuhi peraturan asosiasi? Hadarai terdiam sejenak. Jadi, kau hanya akan duduk diam dan menonton. Ini pilihan paling aman. Claudio mengangkat cangkir tehnya. Asosiasi sudah bermediasi selama berbulan-bulan, dan para pahlawan sudah sering dipindahkan. Kedua belah pihak tidak mau berdamai. Jadi kami sudah berusaha sebaik mungkin. Hadarai mengangguk dan terus bertanya, bagaimana dengan peluang menang atau kalah? Cangkir teh itu menyentuh meja batu, menimbulkan suara, ding, yang nyaring. Bakat Wu Heng tak terbantahkan. Mata Claudio dalam, tapi ketakutan tahta suci yang sesungguhnya tidak pernah ada pada para pahlawannya yang tampil di depan umum. Para elf memiliki umur yang lebih panjang dan sejarah yang lebih rinci. Meskipun catatannya agak samar, kita masih dapat menyimpulkan apa alasan mendasar mengapa tahta suci mampu menyatukan sekte-sekte dan bertahan selama ribuan tahun. Sayang sekali, Hadarai memandang ke arah lautan awan. Jarang sekali umat manusia bisa menghasilkan orang berbakat seperti dia. Tiba-tiba, mata Hadarai kembali tertuju ke langit. Berdengung, penghalang emas tembus pandang. Seperti mangkuk raksasa terbalik, langsung menyelimuti seluruh markas. Kedua pemimpin itu tiba-tiba berdiri. Cangkir teh terbalik, dan sup teh melata seperti ular di permukaan batu giok putih. Apa yang terjadi? Jenggot putih Claudio berkibar. Lihat itu. Hadarai menunjuk ke langit. Di langit, dua monster besar dengan api merah menyala merobek awan dan melintasi langit dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Penglihatan sang pahlawan jauh lebih unggul daripada orang biasa. Ia bahkan bisa melihat tubuh logamnya yang ramping, dan api yang menyembur dari ekornya menguapkan awan menjadi jejak pucat. Mengangkat bongkahan besi ke langit. Itu, keheranan muncul di mata Hadarai. Logam, kenapa ada di langit? Jubah Claudio berkibar, mata Hadalai bergerak. Tanyakan pada Lilith apakah Wu Heng sudah bergerak. Satu-satunya orang yang dapat mereka pikirkan yang akan melemparkan pilar logam ke langit adalah Wu Heng. Oke, Claudio pergi dengan cepat. Di seluruh asosiasi, banyak sekali profesional tingkat tinggi yang menatap ke langit. Di hadapan semua orang, kedua benda seperti meteor itu telah melewati markas dan terus terbang maju dengan cepat. Kuil, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari langit, bagaikan auman naga, memecah keheningan dan kesucian suasana gereja. Semua orang melihat ke atas pada saat yang sama. Dua meteor merah melesat di langit, menyeret api panjang saat mereka menukik turun dengan kecepatan yang mengerikan. Apa itu? Keajaiban. Keajaiban telah terjadi, teriak orang-orang percaya dengan antusias. Akan tetapi, ekspresi para ksatria Vatikan yang bertugas menjaga tempat itu berubah drastis, dan suara benturan baju zirah pun terdengar silih berganti.
Semua orang mencengkeram senjata mereka erat-erat, menatap benda asing itu dengan tatapan bingung. Mereka tidak yakin apakah itu keajaiban atau bahaya yang tak diketahui. Gelombang. Pada saat ini, tirai cahaya keemasan muncul dari tengah kuil, membentuk penghalang sihir kuat yang cukup untuk menahan pemboman mantra tingkat tinggi. Dah, di tengah dua tabrakan yang memekakkan telinga, rudal itu menembus penghalang semudah pisau panas memotong mentega, dan menghantam pusat kuil. Bumi berguncang dan asap serta debu mengepul. Lindungi Paus. Gelombang ksatria datang dari segala arah dan mengepung lokasi kecelakaan. Asap dan debu menghilang, menampakkan dua silinder logam aneh dengan permukaan hijau militer halus dan simbol-simbol aneh tertulis di atasnya. Tepat saat para ksatria di barisan depan mendekat dengan hati-hati, patah. Silinder itu tiba-tiba berkembang seperti bunga. Lapisan-lapisan cangkang logam terbuka. Berdengung gelombang. Gelombang infrasonik yang tak terlihat menyebar seperti tsunami. Pupil mata para kesatria itu tiba-tiba membesar, dan mereka terjatuh ke tanah sebelum sempat berteriak. Dalam sekejap, tak seorang pun yang tersisa berdiri di tengah katedral. Hanya silinder logam yang mekar dengan tenang, dan udara panas berwarna putih masih keluar dari dalamnya. Daerah luar kota, Wu Heng memandang para penjaga yang menjaga tembok dari jauh, memutar matanya, dan berbaring telentang. Dia melangkah langsung ke gerbang pusat kota. Di balik pintu, para penganut agama di area pusat pingsan ke tanah secara serentak, menciptakan pemandangan aneh. Wu Heng terus mempercepat langkahnya dan berjalan menuju kuil di kejauhan. Tempel. 3 menit yang lalu, cahaya suci yang cemerlang melonjak bagai air pasang, menerangi seluruh kuil seolah-olah kerajaan Tuhan telah turun. Di bawah kubah berwarna-warni itu, galaksi tercurah turun, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, mengalir ke tubuh ketiga uskup agung. Tubuh mereka perlahan-lahan melayang di udara, jubah suci mereka bergerak tanpa angin, dan wajah mereka tampak sangat suci dalam cahaya. Paus mengangkat tinggi tongkat kerajaan yang bertatahkan kristal suci dan memimpin upacara. Ledakan, ledakan, 2 ledakan keras tiba-tiba meledak, dan seluruh kuil bergetar hebat. Berkat Paus terhenti tiba-tiba, alisnya berkerut, dan sedikit kewaspadaan dan keraguan melintas di matanya. Matanya melirik ke arah gerbang istana, dan ksatria besar yang menunggu di sana segera mengerti dan berbalik untuk keluar untuk memeriksa. Berdengung gelombang, saat sang ksatria melangkah melewati ambang pintu, energi terdistorsi yang tak terlihat menyebar seperti riak. Tabrakan gelombang, para ksatria di pintu jatuh berkelompok, dan 3 uskup agung yang akan menjadi pahlawan memutar mata mereka dan kehilangan kesadaran. Cahaya suci di tubuhnya tiba-tiba padam, dan dia terjatuh dengan keras bagaikan boneka yang talinya putus. Ekspresi Paus berubah drastis, dan perisai emas yang menyilaukan segera menyala di sekelilingnya. Namun, energi aneh itu mengabaikan pertahanan dan langsung menembusnya. Dia merasa pusing, kakinya lemas, dan dia terjatuh berlutut. Dalam cahaya redup, dia melihat sesosok tubuh berjalan perlahan ke aula. Langkahnya santai, seakan-akan ia sedang berjalan-jalan di tamannya sendiri. Ia langsung berjalan menuju bahtera suci di bawah patung itu dan menyentuhnya dengan santai. Lalu bahtera suci itu pun lenyap. Kemudian, pihak lainnya datang lagi di depannya. Dia menatapnya lama sekali, tampak ragu-ragu tentang sesuatu. Pada akhirnya, pihak lain hanya membungkuk untuk mengambil tongkat kerajaan, melepas mahkota, dan bahkan melepas cincin luar angkasa di jarinya. Kamu, tidak bisa. Paus berusaha menghentikannya, tetapi dia hanya bisa bergumam seperti dalam mimpi. Aku bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Pihak lain menatapnya, dan cahaya susunan teleportasi menyala di bawah kakinya, dan sosoknya menghilang. Teleportasi, Wu Heng. Paus menekan nama itu dari sela-sela giginya, lalu jatuh ke dalam kegelapan total. 20 menit kemudian, Paus tiba-tiba membuka matanya, dan mantra pemurnian langsung menghilangkan keadaan abnormal dalam tubuhnya. Ketika dia terhuyung berdiri dan melihat dengan jelas pemandangan di dalam aula, wajah tuanya langsung berubah. Tabut suci menghilang, tongkat kerajaan dan mahkota yang melambangkan Paus juga hilang. Seluruh kuil tersapu oleh badai.
Hanya menyisakan para kesatria tak sadarkan diri dan 3 uskup agung yang gagal dalam promosi mereka. Wu Heng, Paus meraung marah. Raungan histerisnya menggema di aula kosong. Kau pasti akan menerima hukuman ilahi. Aku akan mencabik-cabikmu. Markas besar. Di dalam ruang konferensi. Lampu-lampu terang benderang. Menyinari wajah orang-orang yang duduk mengelilingi meja bundar dengan ekspresi berbeda-beda. Perwakilan vampir yang mewakili Lilith berkata dengan lembut. Pemimpin Lilith memastikan semuanya normal di Pulau Harta Karun. Tidak ada kelainan yang ditemukan. Hadarai dan Claudio bertukar pandang. Di mana Wu Heng? Jenggot Claudio yang panjang dan seputih salju sedikit bergetar. Apakah dia bertingkah aneh? Perwakilan vampir itu mengangkat bahu dengan anggun. Pemimpin Lilith tidak menyebutkannya. Jadi kurasa dia tetap tinggal di pulau itu. Aku tidak tahu apakah hal itu ada hubungannya dengan Wu Heng, kata Claudio lembut. Pemimpin kurcaci itu berkata dengan suara kasar. Siapa lagi selain Wu Heng yang bisa membuat bongkahan besi runcing seperti itu? Tak ada gunanya bertanya. Claudio mendesah pelan. Mampu memproyeksikan benda sebesar itu tinggi ke langit. Dan menerbangkannya sejauh itu. Keahlian Treasure Island sungguh menakjubkan. Mata kurcaci itu melebar. Jika ada pola susunan penghancur yang terukir pada bongkahan besi itu, kekuatannya pasti sangat besar. Wajah semua orang tiba-tiba berubah. Memang, hanya dengan melintasi langit, itu memicu formasi pertahanan asosiasi. Jika benar-benar diisi dengan susunan sihir ofensif, konsekuensinya akan menjadi bencana. Hadrai menoleh ke perwakilan agama dan bertanya, apakah ada berita dari kuil? Perwakilan agama itu menggelengkan kepalanya. Belum. Sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, terdengar ketukan tergesa-gesa di pintu ruang konferensi. Seorang pendeta bergegas masuk, memberi hormat kepada para pemimpin, dan kemudian berbisik di telinga para perwakilan agama. Wajah para tokoh agama itu tampak muram, dan mata mereka dipenuhi keheranan, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Setelah para pendeta pergi, ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata perlahan, saya baru saja menerima laporan penting dari kuil suci. Wu Heng menyerang kuil suci, tetapi berhasil dipukul mundur tanpa menimbulkan korban jiwa. Ruang konferensi tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang memandang ke arah perwakilan vampir, yang baru saja menyebutkan bahwa tidak ada yang aneh dengan Treasure Island. Perwakilan klan darah tetap tenang, tetapi menjelaskan, informasi intelijen tidak menyebutkan keberadaan kepala suku Wu Heng. Jika Wu Heng benar-benar pergi ke kuil suci, dia mungkin sengaja menghindari kepala suku Lilith. Tak seorang pun bicara banyak tentang masalah ini. Wajar saja jika kecerdasan kadang-kadang ada penyimpangan. Claudio memalingkan muka. Suaranya penuh keheranan. Dia benar-benar berani membunuh untuk masuk ke katedral. Belum lagi Wu Heng. Kalau saja ada pahlawan yang hadir. Atau pahlawan yang tidak punya kekuasaan. Siapakah yang berani menyerang kuil? Ekspresi orang lain juga sedikit berubah. Dia sangat berani. Pemimpin kurcaci itu menyipitkan matanya dan berkata, kuil suci juga punya rencana cadangan dan mengusir Wu Heng. Wu Heng membunuh banyak sekali pahlawan Vatikan. Jika Paus adalah satu-satunya yang tersisa di kuil, akan sulit baginya untuk mengatakan sesuatu seperti, usir Wu Heng. Hadarai berkata, terus tanyakan ke kuil untuk keterangan lebih lanjut. Kemudian, dia menatap perwakilan vampir itu dan berkata, tanyakan detailnya pada Lilith. Ya, kedua wakil itu mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, kita biarkan saja seperti ini untuk saat ini. Lebih baik tidak ada kerugian, kata Hadarai. Semua orang bangkit dan pergi. Wajah wakil agama itu memucat lagi saat dia keluar gedung dan menaiki kereta. Kereta hantu muncul entah dari mana dan Wu Heng turun dari kereta. Baru setelah memastikan bahwa dia telah kembali ke Treasure Island, dia bernapas lega. Sekalipun aku sudah mempersiapkan diri dengan baik dan yakin kemungkinan besar tidak akan ada masalah dengan rencanaku, aku tetap saja merasa sedikit gugup. Saya takut kalau dewa itu tinggal di kuil dan datang jauh-jauh ke pintu rumah saya. Namun, hasil akhirnya memuaskan. Paus adalah satu-satunya pahlawan yang tersisa di kuil. Saat itu, ia takut menarik perhatian para dewa. Jadi ia hanya mengambil barang-barang dan tidak membunuhnya.
Lepaskan hantu itu. Xiao Xiao bergegas seperti embusan angin. Paman, apakah kamu sudah mendapatkan barang-barangnya? Tiga hantu lainnya juga melayang, menatapnya dengan mata menyala-nyala. Wu Heng menepuk dadanya dan berkata, aku mengerti. Ayo kita kembali dan lihat. Cahaya teleportasi menyala lagi, dan sosok Wu Heng menghilang. Keempat hantu itu pun terbang menuju rumah pemilik pulau. Detik berikutnya, Wu Heng muncul di halaman rumah kepala pulau. Di tengah kompor di sudut, dua sosok sedang berlatih. Wu Heng langsung berjalan ke ruang tamu. Mini maju seperti biasa dan dengan ahli membantunya melepas baju zirah, jubah, dan bahkan baju zirah dalamnya. Kepala Lis datang menemui Anda. Saya bilang Anda sedang menguji kapal baru. Wu Heng mengangkat alisnya. Apakah dia mempercayainya? Mini tersenyum canggung. Kurasa aku tidak percaya. Pemimpin Lilith sangat dingin dan aku takut dia akan memukulku. Wu Heng mengusap kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Dia sangat mengagumimu saat sendirian. Benarkah? Kalau begitu, Ketua Lilith jauh lebih manis. Mini langsung mengubah sikapnya. Wu Heng tersenyum dan berkata, mari kita bergaul dengan baik di masa depan. Hah, Mini tidak begitu mengerti dan terus bertanya, Guru, apakah semuanya berjalan lancar kali ini? Semuanya berjalan sangat lancar, kata Wu Heng sambil tersenyum. Siapkan anggur dan makanan enak malam ini. Mari kita rayakan. Oke, Mini berlari ke dapur dengan gembira. Telinga kelincinya bergetar naik turun. Wu Heng tidak melihat orang lain. Jadi dia naik ke atas dan kembali ke ruang kerjanya. Begitu aku mendorong pintu dan melangkah masuk ke ruang kerja, empat hantu mengelilingiku dengan tidak sabar. Paman, kemarilah dan lihatlah rampasan perang ini. Wu Heng melambaikan tangannya dengan santai, dan cahaya perak menyala. Lalu, sebuah lemari suci berwarna putih keperakan muncul di atas meja. Badan lemari diukir dengan rune yang rumit, serta potret para malaikat dan orang beriman. Setiap garis mengalir dengan cahaya redup, seolah berdenyut perlahan dengan kehidupan. Wu Heng memusatkan perhatiannya pada hal itu. Tabut perjanjian objek menakjubkan. Efek, terobosan iman. Efek samping, kausan pada figur humanoid. Deskripsi, sebuah lemari yang diukir dengan gambar malaikat dan orang beriman. Yang dikenal sebagai tabut suci. Juga dikenal sebagai hakikat iman. Setiap kali digunakan, pahlawan baru ditempa. Bab 1055 Harta Karun Vatikan. Rumah Lilith. Lilith selesai mandi. Dengan tetesan air kristal di ujung rambutnya, ia bersandar malas di depan radio, memegang segelas penuh anggur merah di tangannya. Di radio, si pembisik sengaja merendahkan suaranya dan melaporkan, kuil sedang kacau balau. Saat itu, seluruh pusat kota, semua orang, baik warga sipil maupun penjaga, jatuh koma, seolah-olah ada kekuatan yang langsung menguras kesadaran mereka. Suara si pembisik bergetar. Setelah itu, pihak kuil langsung memblokir berita tersebut, tetapi beberapa informasi tetap bocor, termasuk bahwa upacara kenaikan tahta-tahta suci telah gagal, yang memengaruhi semua orang di kuil, termasuk Paus. Pupil mata Lilith tiba-tiba mengecil. Beberapa hari yang lalu, asosiasi menanyakan tentang pergerakan Wu Heng, dan karena dia berani menyerang Aula Suci, tidak perlu dikatakan lagi bahwa orang ini adalah Wu Heng. Selama dia hilang, semuanya normal di rumah kepala pulau, yang juga berarti Wu Heng tidak dalam bahaya. Tetapi saya tidak pernah menyangka dia akan melakukan hal yang mengerikan seperti itu. Kuil itu diserang, semua orang di pusat kota jatuh koma, upacara tahta suci terganggu, dan Paus juga terkena dampaknya. Untuk menggambarkannya dengan kata-kata yang sering digunakan oleh Vatikan, ini adalah hukuman ilahi. Pemimpin. Sebuah panggilan hati-hati datang dari ujung radio yang lain, menyadarkannya dari lamunannya. Lilith menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Bisakah kau mencari tahu kerusakan spesifik di kuil itu? Belum ada kabar yang terkonfirmasi, kata si pembisik ragu-ragu. Tapi anehnya, reaksi kuil kali ini tidak se-ekstrem sebelumnya. Bahkan sepertinya mereka berusaha meredamnya dan tidak menonjolkan diri. Menekan masalah ini sederhana. Lilith mengerutkan kening, tetapi langsung bereaksi. Ini karena mereka takut Wu Heng akan pergi ke sana lagi. Terus awasi.
kata Lilith lembut. Jangan selidiki kerugian atau apa yang terjadi. Awasi saja pergerakan mereka. Jika mereka bergerak, segera beritahu aku. Ya, kalau begitu aku kembali dulu, kata si pembisik. Lanjutkan dengan hati-hati. Dengungan radio tiba-tiba berhenti, dan keheningan kembali menyelimuti ruangan itu. Lilith bersandar di kursinya, mengetuk pelan sandaran tangan dengan ujung jarinya. Matanya sedikit menyipit, tenggelam dalam pikirannya. Motif Wu Heng atas tindakannya tidak sulit ditebak. Alasan utamanya pastilah daftar penghujat milik Vatikan. Lilith berpikir bahwa dia mungkin sedang bermanuver secara diam-diam, bahwa dia mungkin sedang bernegosiasi dan memberikan tekanan, dan bahkan bahwa dia mungkin sedang merencanakan serangan balik lokal. Tetapi saya tidak menyangka mereka akan langsung menyerbu kuil. Dia tidak hanya menghancurkan upacara promosi pahlawan, tetapi dia juga melenyapkan ancaman dari tahta suci dengan sikap yang hampir menghancurkan. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah kekuatan yang ditunjukkan oleh Wu Heng. Seluruh penduduk kota langsung pingsan. Ini sungguh di luar kepahlawanan. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang pahlawan, itu hanya lompatan kemampuan. Dan itu tidak cukup dibesar-besarkan untuk memengaruhi seluruh kota. Jika dia dapat dengan mudah menerobos pertahanan kuil, maka di dunia ini dia tidak bisa pergi kemana. Markas besar asosiasi, Istana Raja Peri. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Ia tak bisa menahan diri untuk bergumam pelan. Orang ini, berapa banyak kartu lagi yang dia sembunyikan. Namun setelah dipikir-pikir lagi, saya merasa sedikit lega. Visi saya memang bagus. Terobosan iman. Konsumsilah kekuatan iman dan paksa para profesional yang berkualifikasi untuk menerobos batasan mereka sendiri dan memasuki tingkat yang lebih tinggi. Keausan bentuk manusia. Ketika pengguna secara paksa menerobos alam, jiwa dan tubuh secara bertahap kehilangan karakteristik manusianya. Emosi hilang, tubuh terasing, atau kognisi terdistorsi. Wu Heng mengangkat alisnya saat dia melihat penjelasan rinci tentang efek dan efek samping benda aneh itu. Cermin iman yang pecah pastilah menjadi kunci kemampuan tahta suci untuk terus-menerus menghasilkan para pahlawan. Meskipun terobosan harus memenuhi persyaratan tertentu, bagi tahta suci, yang telah mengumpulkan iman selama ribuan tahun, kekuatan iman tidak layak disebutkan sama sekali. Jika tahta suci tidak mengambil barang langka ini, ia akan terus menghasilkan pahlawan. Efek sampingnya disebut human firmware, di mana jiwa dan tubuh secara bertahap kehilangan kemanusiaannya. Dapat dipahami bahwa pahlawan yang menggunakan iman untuk menerobos akan dipengaruhi oleh objek aneh, yang mungkin muncul dalam emosi dan kognisi, atau dapat menyebabkan perubahan fisik. Namun berapakah harga tersebut jika dibandingkan dengan daya yang diperoleh? Pertimbangkan kaisar abadi dari gurun tak berujung. Agar bisa hidup sebagai pahlawan, dia mengubah dirinya menjadi zombie. Selain itu, tahta suci yang diciptakan tahta suci tidak mengalami perubahan signifikan dalam penampilan. Jangan bicarakan tentang mereka. Rencana awal Wu Heng adalah jika masa hidupnya berakhir dan dia tidak menjadi pahlawan, kemungkinan besar dia akan menjadi hantu mayat. Paman, apakah ini yang kita cari? Xiao Xiao terbang berputar-putar 2 kali, tetapi tidak melihat sesuatu yang istimewa. 3 hantu lainnya juga menatapnya. Wu Heng berkata, "Ya, benda ajaib inilah yang memungkinkan para pendeta mencapai tingkat kepahlawanan. Tentu saja, ini membutuhkan kekuatan iman tahta suci." Setelah jeda, dia menambahkan, efek sampingnya adalah, target yang ditembus akan perlahan-lahan kehilangan kemanusiaannya. Apa sifat manusia? Tanya Xiao Xiao. Wu Heng merenungkan kata-katanya lalu menjelaskan. Misalnya, mereka kehilangan emosi manusianya, atau tubuh mereka mulai berubah menjadi non-manusia, atau kognisi mereka berbeda dari manusia. Oh, Xiao Xiao tampak mengerti, lalu berkata, itu berubah menjadi zombie. Kau tidak bisa memahaminya seperti itu. Para pahlawan yang kita kalahkan tidak jauh berbeda dari luar. Kehilangan kemanusiaan, seperti ini seharusnya tidak serius, kata Wu Heng. Xiao Xiao mengangguk, sepertinya tidak ada yang berubah. Sang permaisuri yang sedari tadi diam saja, tiba-tiba angkat bicara. Tidakkah ada ketentuan berapa kali bisa digunakan?
Wu Heng menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Sepertinya tidak ada persyaratan. Kalau tidak ada, mengapa tahta suci hanya memiliki 4 tahta suci? Sang ratu sedikit bingung. Granda menjawab, tampaknya sudah menjadi tradisi tahta suci untuk mempertahankan konfigurasi 4 tahta suci. Jika memang begitu, itu memang agak mengada-ada. Sang ratu menyimpulkan. Benny juga berkata, sekarang satu-satunya pahlawan yang tersisa adalah Paus. Saya rasa daftar penghujat tidak akan dikeluarkan. Meski tidak dihapuskan, itu tidak akan menimbulkan masalah. Glenda terkekeh. Penjaga kerangka di sekitar Wen Manta dan Brittany sudah cukup untuk melindungi keselamatan mereka. Wu Heng setuju dan berkata, ya, masalah utama kita telah terpecahkan. Tanpa pahlawan untuk melaksanakan misi, ancaman dari tahta suci hanyalah kata-kata kosong. Entah itu Wen Manta, Brittany, atau para tetua perihutan, mereka semua memiliki kemampuan untuk menghentikan tindakan para profesional biasa. Paus mungkin tidak berani meninggalkan gereja sendirian. Granda memandang Wu Heng dan berkata, ini bagus sekarang. Gereja telah kehilangan kemampuan untuk memproduksi pahlawan secara massal. Jadi kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan iman kita. Ya, aku juga berpikir begitu. Wu Heng mengangguk. Kemudian, Wu Heng mengeluarkan mahkota cantik dan tongkat kerajaan bertatahkan kristal suci dari cincin luar angkasa. Wow, ada harta karun lagi. Mata kecilnya berbinar. Wu Heng terbatuk pelan dan menjelaskan. Saya lihat tidak ada yang menginginkannya di tanah. Jadi saya mengambilnya. Sorak-sorai kecil. Tempat perlindungan ini sungguh tempat yang indah. Ketiga hantu lainnya memandang hantu besar dan hantu kecil itu dalam diam. Ini jelas-jelas milik Paus. Topi ini cantik sekali. Waktu kamu masih gadis rubah. Apa topimu secantik itu? Mencolok. Wu Heng mengarahkan pandangannya pada benda langka pertama, mahkota. Orakel kekuatan suci item langka. Efek, Orakel bertindak atas nama Anda. Kesinambungan abadi. Efek samping, iman adalah bahan bakar. Sementara mereka yang tidak beriman akan dihakimi. Deskripsi, saat cahaya bersinar melalui mahkota, tanah dipenuhi bayangan duri dan tongkat kerajaan. Seolah-olah diam-diam menyatakan, hak ilahi. Oracle, kata-kata pemakainya akan diberkahi dengan otoritas ilahi. Dan orang yang beriman akan secara naluriah mematuhi instruksi mereka, bahkan bertentangan dengan keinginan mereka sendiri. Kelanjutan abadi, kematian bukanlah akhir. Jiwa pemakainya akan disegel di dalam mahkota selama 7 hari. Dan selama itu ia akan kebal terhadap segala bentuk pemusnahan. Kayu bakar iman, jika iman gereja runtuh, mahkota akan melahap pemakainya sebagai kayu bakar iman terakhir. Penghakiman orang-orang kafir. Bila orang-orang kafir memakai dan menggunakan mahkota, maka api suci akan keluar dari pori-pori mereka dan membakar penghujat itu menjadi debu pertobatan yang kelabu. Ketika Wu Heng melihat api suci akan keluar dari pori-pori saat orang-orang yang tidak beriman mengenakan dan menggunakan mahkota tersebut, dia pun mengurungkan niatnya untuk mengambilnya. Dulu saya punya lambang Vatikan yang juga bisa menyebabkan api menyala, tetapi saya sudah lama tidak mengeluarkannya. Sekarang datang lagi, Oracle bisa dibilang alat pemerintahan yang paling menakutkan, yang mampu membuat orang beriman secara naluriah mematuhi perintah. Sungguh mengerikan, kelanjutan abadi lebih seperti kemampuan menyelamatkan nyawa. Setelah kematian, jiwa akan dilindungi oleh mahkota selama 7 hari. Dari perspektif ini, tahta suci tidak begitu memusuhi jiwa. Setidaknya efek benda magis tersebut melindungi jiwa Paus. Mengapa 2 Paus sebelumnya tidak mengenakan mahkota ini untuk melawanku? Tidak, tidak ada gunanya meskipun kau memakainya. Jika jatuh ke tanganmu, kau tetap akan mati setelah 7 hari. Ada 2 efek samping. Kayu bakar iman agak istimewa. Ketika iman tahta suci runtuh, pemakainya menjadi kayu bakar terakhir. Ini akan membakar dirimu sendiri. Dulu aku suka memainkan permainan gelap, mengumpulkan jiwa para raja sebagai bahan bakar agar api tetap menyala. Rasanya agak mirip. Penghakiman orang-orang kafir terakhir berarti bahwa siapapun yang tidak beriman yang menggunakan mahkota akan dibakar sampai mati. Dengan kata lain, jika Anda bukan anggota Vatikan, Anda tidak diizinkan menggunakannya.
Setelah melihat tongkat pertama, lanjutkan melihat tongkat kedua. Penghakiman ilahi, benda aneh. Efek, penghakiman ilahi. Keajaiban muncul. Efek samping, pertobatan yang tulus. Deskripsi, kau pikir kau yang bertanggung jawab atas penghakiman. Kau hanyalah seorang tahanan yang mencambuk para dewa. Penghakiman ilahi, lakukan ujian jiwa pada target. Memaksa mereka untuk mengakui kejahatan mereka atau menanggung hukuman ilahi yang sesuai dengan dosa mereka. Manifestasi keajaiban. Tongkat kerajaan memiliki kemampuan tingkat lanjut seperti penyembuhan luka, pemurnian toksin, dan generasi anggota tubuh. Pertobatan yang tulus. Setiap kali Anda menggunakan efek, Anda harus bertobat dengan tulus 7 kali. Jika tidak, Anda akan mengalami efek yang sama saat Anda mengucapkan mantra berikutnya. Baca propertinya. Mata Wu Heng bergerak. Yang ini sepertinya bisa digunakan. Mengabaikan keempat hantu yang masih mendiskusikan topi itu, Wu Heng mengambil tongkat kerajaan dan mengarahkannya ke ruang kosong di sampingnya. Cahaya suci yang cemerlang jatuh dan lenyap dalam sekejap. Sabda suci tahta suci. Keempat hantu yang semula berceloteh itu langsung membeku. Xiao Xiao berseru. Wow! Legenda emas. Glenda mengerutkan kening. Kekuatan tahta suci. Ratu berkata, apakah kamu memberontak? Benny berkata, tidak. Apa kamu dirasuki oleh sesuatu yang jahat? Hanya menguji senjatanya. Wu Heng memutar matanya dan melanjutkan. Tunggu sebentar. Senjata itu punya efek samping. Setelah mengatakan hal ini, ia membuat gestur pengakuan dosa di Vatikan. Saya bersalah. Saya salah. Udara tiba-tiba menjadi sunyi. Wu Heng cepat-cepat melafalkannya 7 kali. Lalu berdiri. Selesai. Kita juga bisa pakai yang ini. Lumayan bagus. Glenda berkata dengan marah. Apa kau punya nyali? Lagi pula, kau sekarang adalah paus gereja Lingqi. Dan kau harus mengaku dosa kepada tahta suci. Selama benda ajaib itu berguna, kita tidak perlu terlalu banyak memikirkannya. Jelas Wu Heng. Apa efeknya? Ceritakan padaku, kata Ratu. Wu Heng dengan cepat menjelaskan efek dari dua benda aneh itu. Kemudian dia mengeluarkan cincin luar angkasa paus dan meletakkan semua benda di sekelilingnya. Kau mengambil ini. Xiao Xiao membelalakkan matanya. Aku mengambilnya, jawab Wu Heng. Lalu mulai memeriksa dengan keempat jiwa itu dan membagi hasil rampasannya. Setelah memandang mereka satu persatu selama beberapa saat, terdengar ketukan di pintu. Tuan, makan malam sudah siap. Suara Mini pun terdengar. Oke, kalian pilih. Aku turun dulu untuk makan, kata Wu Heng sambil berdiri. Xiao Xiao segera berkata, Paman, bolehkah aku memberikan permata besar ini kepada Suster Lilith? Oke, pilih bungkusan yang lebih bagus. Wu Heng menoleh dan mengangguk. Turun ke ruang makan bersama Mini. Meja sudah terisi dengan hidangan makan malam yang mewah. Begitu Wu Heng duduk di kursi utama di meja panjang, dia merasakan beberapa tatapan mata tertuju padanya. Ayo makan dulu. Ngobrol sambil makan. Wu Heng tersenyum dan memimpin memotong sepotong daging sapi lalu menaruhnya di piringnya. Yang lainnya mengikuti dan mulai menikmati makan malam mewah. Para pelayan kerangka itu bergerak tanpa suara dan terus menyajikan hidangan lezat yang telah disiapkan. Butuh waktu sekitar 5 menit untuk bekerja. Sanela mendongak. Sudah selesai. Wu Heng mengangguk. Sudah terpecahkan. Gereja Presbiterian. Tidak perlu memberi tahu mereka. Agar tidak khawatir. Wu Heng mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Tidak akan ada bahaya. Para saudari perihutan berhenti sejenak dan memandang dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, Wu Heng pergi keluar untuk menyelesaikannya secara pribadi. Dan karena ini melibatkan peri kayu, itu jelas bukan masalah kecil. Adik perempuan para peri kayu, Sylvain, segera maju dan berkata, Sanara, ada apa? Ini melibatkan Dewan Tetua. Sanara tersenyum dan berkata misterius. Kamu tidak perlu tahu. Mengetahuinya hanya akan memengaruhi latihanmu sehari-hari. Levelmu bahkan tidak setinggi aku. Kalau kamu tidak takut, kenapa aku harus takut? Kata Sylvain dengan nada tidak puas. Sanela melirik Wu Heng dan melihat bahwa dia tidak mencoba menghentikannya. Dia berkata langsung, aku bisa memberitahumu. Tetapi kalian berdua harus berjanji untuk tidak memberitahu para perihutan.
Ya, kami berjanji. Sylvain mengangguk. Kakak perempuan dari para perihutan juga mengangguk. Sanela berkata lembut. Tidak ada yang serius. Gereja ingin membersihkan semua penatua gereja Presbyterian. Kedua saudara perempuan itu langsung membelalakan mata mereka dan menatapnya dengan ngeri. Sanara tersenyum. Lihat ekspresi wajah kalian. Semuanya baik-baik saja sekarang. Wu Heng sudah mengatasinya. Aku pasti lelah akhir-akhir ini dan berhalusinasi. Sylvain mencubit pahanya. Di sisi lain, Wu Heng, Viola dan Minnie juga mengobrol sebentar. Ponsel Wu Heng berdering. Ia menoleh dan melihat pesan dari Lilith. Datanglah malam ini. Bagus. Tepat setelah mengirim pesan ke Lilith, Xiao Xiao kembali melompat dari luar. Di tangannya ada sebuah kotak hadiah yang terlihat sangat cantik. Mengapa kamu kembali? Wu Heng bertanya dengan rasa ingin tahu. Suster Lilith bilang dia ada urusan malam ini. Jadi dia memintaku untuk bermain dengannya besok, kata Xiao Xiao. Lalu melirik ke meja makan dan bertanya, Suster Philippa, kamu mau main game nanti? Philippa berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau kita pergi ke kota hiburan? Kudengar ada beberapa master mesin tari di sana. Ayo kita tunjukkan betapa hebatnya Mansion Master Pulau kita. Xiao Xiao juga langsung setuju. Oke. Wu Heng berkata kepada Sanara, aku ada sesuatu yang harus dilakukan malam ini dan perlu menangani beberapa masalah lanjutan. Sanela mengangguk. Oke, setelah makan malam, Philippa, Robe dan yang lainnya pergi ke kota hiburan. Sementara sisanya pergi ke ruang pelatihan untuk pelatihan. Wu Heng memikirkan kata-katanya, lalu melepaskan mantra teleportasi dan menghilang. Lingkaran sihir itu menghilang. Dan Wu Heng sudah berdiri di atas karpet di kamar tidur Lilith. Wangi sejuk yang familiar menyeruak di wajah, bercampur dengan udara sejuk yang dihembuskan perlahan oleh AC. Di depan meja rias, Lilith mengenakan gaun tidur sutra, memperlihatkan kulit putihnya di leher, lengan, dan pahanya. Dia memainkan ponselnya dan melihat ke sini. Merindukanku, tanya Wu Heng sambil tersenyum. Lilith menatapnya dan bertanya dengan serius. Bagaimana kamu melakukannya? Apa?